mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Career Preparation tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Atma Novitasari, selaku Direktur Lembaga Pers Penerbitan PAC IPPNU Kecamatan Serengat, yang akan memandu berjalannya acara webinar ini pada malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua PC IPNU Kabupaten Blitar, ataupun juga yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serengat, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini yang sungguh spesial sekali, ada Kak Anang Jazuli selaku Presiden BEM dari Universitas Airlangga, dan juga teman-temanku semuanya yang sudah hadir di kegiatan ini yang tentunya yang saya banggakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama untuk mengucap syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Menginjak kegiatan selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk panitia yang bertugas, kami persilakan. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kami ingatkan kembali untuk para peserta yang mungkin tidak ada kendala pada malam hari ini, untuk dapat menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Dan juga saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk bisa mengganti display Zoom-nya menjadi nama _asa instansi. Oke, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, aku ingin bertanya-tanya nih. Menyapa-nyapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, aku lihat teman-teman ini semangatnya luar biasa sekali ya malam hari ini untuk bisa mencari ilmu bersama-sama untuk menyiapkan karir begitu ya, untuk menyiapkan karir dengan CV dan juga LinkedIn. Oke, mungkin di sini aku izin menyapa satu orang nih dari PAC Binangun. Halo Kak Farisa Rafa. Halo, Halo, bagaimana kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana malam hari ini? Apakah sudah siap untuk menerima materi dari Kak Anang Jazuli? Ya, sudah siap.
Oke, nanti diharapkan kepada Kak Farisa jangan sampai hilang di tengah-tengah ya. Nanti harus ikut kegiatan sampai akhir acara. Oke, terima kasih Kak Farisa. Iya, Oke, sama-sama. teman-teman semuanya, karena kita sudah menyapa satu, dua pemirsa dan juga peserta gitu ya, peserta pada malam hari ini, mungkin aku izin sedikit menyampaikan nih teman-teman. Perlu diketahui bahwa kegiatan malam hari ini berupa webinar Career Preparation yang merupakan webinar pertama yang diadakan oleh PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serengat. Dengan melihat background bahwa memang sekarang ini sangat dibutuhkan sekali ya, terutama pada pemuda-pemuda untuk ilmu tentang persiapan karir. Dan terbitlah teman-teman kegiatan pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema Maximize Your Potential Career and Personal Branding through Curriculum Vitae and LinkedIn. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan ini, kita bersama-sama bisa memaksimalkan potensi kita, tentunya di bidang personal branding gitu ya, bagaimana kita membangun personal branding, dan sekarang memang personal branding itu tidak hanya di sosial media gitu ya teman-teman, tapi juga lewat CV dan juga LinkedIn, seperti itu. Dan juga mungkin di sini teman-teman tidak hanya dari IPNU dan IPPNU, mungkin ada beberapa yang dari kalangan umum begitu ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan juga introduction gitu ya teman-teman tentang IPNU IPPNU. Jadi IPNU IPPNU atau PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serengat itu adalah sebuah organisasi pemuda atau pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berada di Kecamatan Serengat, teman-teman. Dengan slogan andalanya ini adalah belajar, berjuang, dan bertakwa. Nah, mungkin di sini kalau teman-teman kepo dengan kegiatan-kegiatan dari PAC Serengat, teman-teman bisa langsung follow Instagramnya di @pelajarnu_serengat. Oke, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang begitu luar biasa, pada malam hari ini akan ada sambutan dari Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serengat, yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh rekan Taufik. Kepada rekan Taufik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar nasional dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Serengat. Saya hormati Ketua Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Blitar, Rekan Fatkul Ulum. Dan saya hormati Ketua PAC IPPNU Kecamatan Serengat, Rekan Ita Erla, yang hadir pada malam hari ini. Ini saya hormati sahabat Anang Jazuli selaku pemateri pada webinar kali ini, dan beliau menjabat sebagai Presiden BEM Unair 2023, yang alhamdulillah pada malam hari ini kami nantikan sebuah ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti acara pada malam hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekanita ataupun sahabati peserta yang telah ikut mensukseskan acara webinar yang diadakan oleh pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Serengat. Mungkin tak banyak yang akan saya sampaikan, nanti langsung saja disimak ataupun dicermati secara detail, baik-baik. Kalau perlu ada yang ditanyakan, jadi ditanyakan, mumpung kami dapat melaksanakan secara gratis ya dari panitia. Insya Allah ilmunya bisa bermanfaat untuk jenjang kedepannya, ataupun yang perlu nanti ketika membutuhkan
bisa bermanfaat, bisa berbagi ke sesama teman-teman semua, sehingga bisa membantu untuk ke depan, karir ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan Taufik atas sambutan yang telah diberikan. Dan hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua PC IPNU Kabupaten Blitar yang pada kesempatan kali ini langsung dihadiri oleh ketuanya ya. Kepada rekan Ulum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap dari pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Ini Presiden luar biasa dari UNER ya ini. Dan mungkin tentunya yang kita nanti-nantikan materi-materi dan juga ilmu-ilmunya. Dan alhamdulillah beliau ini sudah berkenan untuk gabung membersamai rekan-rekan kita IPNU WPNU di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya di Kecamatan Serengat. Yang kami hormati juga segenap rekan-rekan kita dari Kecamatan Serengat, dari rekan kita moderator yang luar biasa ini, dan juga rekan Taufik selaku Ketua IPNU, dan juga rekan Nita Erla selaku Ketua WPNU, dan juga tak lupa kepada seluruh audiens, seluruh peserta yang memang saya lihat ini memang sangat semangat sekali mengikuti webinar pada malam hari ini. Dan mungkin tidak terlalu panjang lebar yang perlu kiranya kami sampaikan, mukadimah ikut ngajeng mawon. Mungkin pada malam hari ini kegiatan webinar dengan tema apa ya, tadi temanya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu saya cukup sulit menghafalkan, tapi intinya untuk webinar pada malam hari ini yaitu tentang persiapan karir dan juga strategi bagaimana kita itu menyiapkan personal branding. Dua hal ini menjadi penting. Personal branding itu juga penting karena dalam tubuh organisasi itu tidak dilihat ketuanya saja. Ya. Jadi sebuah organisasi, sebuah lembaga, apapun itu, kemajuannya itu tidak hanya di ketuanya saja atau mungkin pimpinannya saja, tetapi itu dilihat juga dari kualitas kader-kadernya. Nah, bagaimana kita itu membangun kualitas kader? Ya tentunya salah satunya dengan membangun personal branding atau personal ya seluruh anggota masing-masing kita. Mungkin ya dengan semua tentunya punya sesuatu hal yang kiranya perlu dikembangkan, bakat atau talenta atau potensi dan apapun itu. Nah, bagaimana cara kita membangun personal branding dan juga menjalankan karir? Nah, tentunya ini menjadi penting. Maka dari itu kami harap semua peserta nanti mengikuti kegiatan pada malam hari ini dengan seksama dan mohon bantuannya kepada pemateri nanti membersamai kami dan mudah-mudahan ke depan konco-konco rekan-rekan kita nanti di wilayah Blitar ini bisa kerjasama lagi, Mas Pemateri, nanti bisa sharing bersama. Ini luar biasa sekali ini, dan semoga bisa bermanfaat ilmunya. Dan kami dari Bina Cabang mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini, semoga bisa terlaksana dengan lancar, dan kegiatan ini sangat luar biasa, dan kami sangat mendukung, dan saya juga mohon izin nanti mengikuti acara pada malam hari ini, walaupun saya ini ketua, tetapi untuk teknis lebih mendetail terkait bagaimana menyiapkan karir dan juga personal branding, kiranya saya juga perlu untuk belajar bersama. Mungkin itu cukup sekian. Oh ya, terakhir mohon doanya kepada seluruh rekan-rekan sekalian. Kami di Pimpinan Cabang di bulan Desember ini mau mengadakan konferensi. Kami mohon doa dan restunya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Itu cukup sekian. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami.
Cukup sekian dan selamat sukses atas terselenggaranya webinar pada malam hari ini. Mari Ibnu IPPNU hari ini berbicara soal inovasi, ilmu pengetahuan dan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita berebut kebenaran sampai lupa jalan kembali menuju kebaikan. Ingat, orang lain yang mereka lihat terhadap kita bukan PDPRT kita, bukan ADRT kita, tapi yang mereka lihat kepada kita adalah akhlak dan perilaku kita. Akhirul kalam, selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Tidak ada samudra tanpa gelombang. Apa artinya pemuda jika tidak mau berjuang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PC IPNU Kabupaten Blitar Rekan Ulum atas sambutannya yang cukup memberikan kita semangat dan motivasi ya teman-teman semuanya pada malam hari ini. Oke, dan teman-teman semuanya, sekarang tibalah kita di momen-momen yang paling teman-teman tunggu, tak lain dan tak bukan adalah sesi materi. Tapi sebelum itu, saya izin untuk sedikit membacakan kurikulum vitae dari Kak Anang Jazuli. Mungkin kepada panitia, bisa minta tolong untuk di-share screen. Oke, teman-teman semuanya. Pemateri kita pada malam hari ini sungguh luar biasa sekali. Beliau ini bernama Kak Anang Jazuli, merupakan calon sarjana sains bidang kimia yang memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi. Salah satunya beliau sekarang menjabat sebagai Presiden BEM dari Universitas Airlangga. Berpengalaman dalam berbagai kegiatan pengembangan potensi diri seperti magang, penelitian organisasi, kemudian kerelawanan, dan kompetisi ilmiah baik dalam skala universitas maupun internasional. Luar biasa sekali, mungkin bisa di-scroll agak ke bawah. Dan ini terlampir juga beberapa riwayat education atau pendidikan dari Kak Anang Jazuli, kemudian juga professional experience atau pengalaman profesional dari Kak Anang Jazuli ini sudah sangat spesial sekali ya teman-teman, luar biasa sekali. Beliau pernah menjadi Majelis Wali Amanat dari Universitas Airlangga, kemudian juga menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga, menjadi salah satu anggotanya, merupakan International Research Collaboration-nya. Kemudian mungkin bisa di-scroll agak ke bawah lagi. Beliau ini juga mengikuti Geliat Santun dan masih banyak lagi. Dan perlu teman-teman tahu juga, Kak Anang ini selain aktif dalam akademik, beliau juga sangat aktif dalam non-akademik, seperti beliau ini sering mengikuti lomba-lomba begitu ya. Tidak hanya dalam skala nasional, universitas, ataupun internasional. Dan ini adalah beberapa riwayat achievement yang pernah diraih oleh Kak Anang. Salah satunya adalah Gold Medal of Seven World Young Inventors Exhibition di Kuala Lumpur, Malaysia 2023. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk pemateri kita pada malam hari ini. Semoga ini juga bisa memotivasi kita semua ya teman-teman, untuk lebih giat lagi untuk bisa berproses, berprogres, dan juga aktif. Karena memang masa-masa remaja ini tidak akan terulang dua kali. Begitu kata orang-orang terdahulu ya teman-teman. Oke, karena tadi saya sudah mengenalkan sedikit tentang background dari pemateri kita, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi, saya izin untuk menyapa pemateri kita. Selamat malam, Kak Anang Jazuli. Halo, selamat malam rekan Nita Atma. Suaraku masuk ya? Ya, masuk Mas. Oke, bagaimana kabarnya rekan Anang malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa, dan tentunya bahagia karena bisa ketemu dari kawan-kawan PAC IPPNU Serengat dan kawan-kawan dari Blitar dan umumnya kawan-kawan dari penjuru Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Betul. Mungkin sedikit informasi juga nih Mas Anang. Kemarin saya sedikit intip gitu ya, jawaban dari respon pendaftaran. Ternyata yang ikut kegiatan ini tuh memang luar biasa sekali. Ada yang dari Medan, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jember, ada yang dari Jombang, dan itu skalanya tidak hanya teman-teman dari IPNU IPPNU saja, tapi juga banyak teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa, kemudian ada beberapa yang dari praktisi juga. Nah, karena saya lihat rekan Anang malam hari ini sudah sangat semangat sekali untuk bisa membagikan ilmunya ya kepada rekan-rekan kita semua, dan selanjutnya saya persilakan kepada Kak Anang untuk bisa menyampaikan materi. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Atma atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pertama tentu saya ingin mengucapkan penghormatan kepada rekan Taufik selaku Ketua PAC IPNU Kecamatan Serengat dari Kabupaten Blitar. Selamat malam sahabat Taufik, semoga selalu dilancarkan aktivitasnya. Selamat malam juga untuk rekan Ulum selaku Ketua PC IPNU Kabupaten Blitar. Selamat malam sahabat, semoga juga selalu dilancarkan segala aktivitasnya. Dan paling penting, selamat malam untuk kawan-kawan yang hari ini sudah berkenan untuk hadir mendengarkan sedikit sharing, sedikit berbagi pengetahuan terkait dengan CV dan juga LinkedIn. Seperti itu. Mbak Atma, ini yang share screen siapa? Dari panitia Kak Anang. Oke, ya sambil saya bicara mungkin bisa dibantu untuk share screen ya. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin kurang dari 1 minggu, Mbak Atma menghubungi saya seperti itu. Katanya mendapatkan mandat nih dari kawan-kawan PAC IPNU IPPNU Serengat untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya itu bisa menambah pengetahuan sahabat-sahabat sekalian di bidang CV dan juga LinkedIn. Jadi tujuan mengapa kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, atau sebagai pelajar sekalipun harus mempunyai ilmu pengetahuan terkait dengan CV dan juga LinkedIn, karena ini akan cenderung membuat kita lebih dikenal oleh orang lain dari segi personal branding. Dan yang paling penting, ketika personal branding kita sudah dikenal baik, sudah dikenal sedemikian rupa, maka kita akan bisa memaksimalkan pilihan karir kita ke depan. Nah, itu harus disusun kawan-kawan. Itu harus disusun, itu harus dicermati bagaimana tips dan triknya, bagaimana kemudian personal branding yang kita bangun itu mampu mengantarkan kita pada pilihan karir yang memang itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang orang tua kita harapkan. Sehingga pada malam hari ini izin sharing, saya memang belum begitu ahli terkait dengan dunia per-CV-an dan juga per-LinkedIn-an, tapi setidaknya saya mengetahui bagaimana kemudian membangun atau membuat sebuah CV dan juga LinkedIn yang ya insya Allah bisa dilihat atau dilirik oleh para orang yang ada di sekitar kita. Mungkin next. Oke, jadi ini sedikit perkenalan dari apa yang disampaikan oleh rekan Nita Atma tadi, kurang lebih sama. Saya mahasiswa, saya mahasiswa S1 Kimia Universitas Airlangga. Insya Allah tahun ini akan wisuda atau paling lambat tahun depan lah, bulan Maret. Mohon doanya kawan-kawan sekalian. Saat ini saya merupakan Ketua BEM Universitas Airlangga. Mau kerso barangkali rekan-rekan yang ada di sini ingin sharing, ingin konsultasi atau ingin chit-chat, itu ada kontak saya dan juga ada Instagram saya. Dan kalau hari ini kawan-kawan atau rekan-rekan ingin tahu sebenarnya bagaimana sih LinkedIn yang dimiliki oleh saya pribadi, Anang, bisa dicek itu LinkedIn saya, linkedin.com/Anang Jazuli. Mungkin bisa dicek sehingga nanti kita bisa berdiskusi dan kawan-kawan bisa menangkap apa yang saya maksud pada malam hari ini. Oke, next. Mungkin saya izin konfirmasi ya, ini yang agak burem itu yang di layar saya atau di layar teman-teman burem nggak? Gimana Mbak Atma? Di saya aman, Mas. Oke, di sana aman ya, berarti sinyal saya memang yang kurang baik. Oke, kalau memang di rekan-rekan aman, tidak burem, izinkan saya pertama mengawali materi pada malam hari ini dengan ini merupakan CV saya kawan-kawan. Jadi ini merupakan salah satu jenis CV yang sifatnya itu ATS friendly. Jadi apa yang kemudian membedakan CV ATS friendly dengan CV kreatif? Biasanya CV ATS friendly ini sering digunakan untuk rekrutmen yang sifatnya itu untuk kegiatan profesional, untuk ke perusahaan, untuk ke BUMN, atau untuk perusahaan swasta dan sebagainya. Biasanya para pelamar pekerja itu membuat CV yang seperti ini. Nah, tapi mungkin kadang ada beberapa orang yang belum familiar nih, apa itu CV ATS. Malah cenderung lebih ke membuat CV yang sifatnya kreatif. Biasanya kalau CV kreatif itu cenderung yang banyak warnanya, kemudian yang ada fotonya, yang ada desain-desainnya. Nah, itu CV kreatif. Tapi tidak saya lampirkan. Mungkin sambil berjalan, teman-teman bisa browsing nih.
contoh CV CV ATS itu seperti apa, sama contoh CV kreatif itu seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan CV. Itu salah satu metode untuk bagaimana kita mengenalkan diri kita di hadapan orang lain. Mungkin tadi rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini belum begitu kenal siapa saya, begitu kan? Tadi sudah sempat dikenalkan oleh Mbak Atma melalui CV yang saya miliki, akhirnya sedikit banyak tahu nih, oh ternyata Mas Anang ini mahasiswa kimia, oh ternyata Mas Anang ini pernah punya pengalaman profesional menjadi anggota Majelis Wali Amanat, oh ternyata Mas Anang ini punya pengalaman pernah juara lomba mendapatkan medali emas di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, itulah fungsinya CV, kurikulum vitae yang memperkenalkan kepribadian kita secara singkat kepada orang lain. Itu yang sifatnya bisa dibilang bukan digital ya, tapi lebih ke ketikan, diketik rapi, kemudian bisa disebarluaskan kepada orang lain yang memang ingin mengenal kita. Itu kalau kita ngomongin, ini contohnya CV, teman-teman. Next saja, Mas atau Mbak. Nah, kemudian ini adalah contoh dari LinkedIn saya. Jadi LinkedIn ini sebenarnya sebuah platform yang merupakan platform digital dari kurikulum vitae. Sebenarnya itu sederhananya membedakan CV sama LinkedIn. Kalau CV itu sifatnya tekstual, kemudian ada di halaman, ada di Microsoft Word. Nah, kalau kurikulum vitae, kalau LinkedIn sebenarnya itu merupakan suatu portal job, portal mencari pekerjaan. Nah, di sana teman-teman bisa mengisi profil sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu bisa dilihat, itu merupakan LinkedIn saya. Alhamdulillah sejauh ini yang terkoneksi sudah hampir 822 orang. Artinya memang saya kemudian merasa cukup aktif di LinkedIn sekalipun belum yang begitu aktif ya kawan-kawan. Nah, kemudian next saja, ini adalah salah satu metode juga untuk memperkenalkan diri kita di hadapan orang lain. Next. Nah, kemudian ini merupakan Instagram saya. Nah, Instagram itu ternyata juga bisa digunakan sebagai metode untuk mengenalkan siapa kita kepada orang lain. Kalau mungkin tadi kita berbicara CV, itu adalah cara mengenalkan melalui hal-hal yang sifatnya tekstual, kemudian orang lain membaca dan menelaah apa yang menjadi pengalaman kita, apa yang menjadi prestasi kita, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara LinkedIn, itu sebenarnya salah satu platform portal job yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan, yang mana di dalam portal job tersebut bisa diisi dengan profil-profil yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Entah mulai dari pendidikan, kemudian pengalaman profesional, pengalaman kerja, pengalaman magang, dan sebagainya, itu bisa kita tampilkan di LinkedIn. Nah, apa yang membedakan dengan Instagram? Ternyata Instagram itu juga bisa menjadi sarana kita untuk melakukan personal branding. Nah, tanpa disadari, highlight atau story yang ada di Instagram itu bisa kita gunakan sebagai salah satu history bagaimana kita pernah melakukan kegiatan apa saja. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot kalau kita ngomongin Instagram ya. Kita tidak perlu repot-repot harus nulis A, B, C. Oke, teman-teman, sepertinya jaringan dari Bagaimana kemudian orang lain itu bisa kenal siapa sih sebenarnya. Sepertinya jaringan dari pemateri kita agak sedikit terhambat. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman sekalian. Oke, sepertinya pemateri kita malam hari ini sedikit terpental. Mungkin saya sedikit mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang belum join, teman-temannya mungkin yang belum join bisa dikasih linknya untuk kita bisa belajar bersama di forum malam hari ini. Dan juga bagi teman-teman di sini yang tidak ada kendala, saya ingatkan sekali lagi untuk bisa on cam begitu ya. Saya ingin melihat wajah-wajah ceria dari teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa teman-teman bahwa malam hari ini kita akan ada door prize spesial untuk teman-teman yang nanti aktif ketika sesi tanya jawab. Dan hadiahnya apa? Nanti akan ada saldo Shopee Pay.
kepada teman-teman yang beruntung malam hari ini. Jadi semangat teman-teman semuanya, jangan meninggalkan forum apabila belum selesai. Oke. Kita sambil tunggu pemateri kita pada malam hari ini. Oke, masuk ya. Mohon maaf, ada sedikit kendala sinyal ternyata Mbak Atma. Siap-siap Mas, aman. Boleh di-share screen lagi nggak? Aman. Siap. Nanti sembari saya join lewat laptop juga ini. Share screen-nya, oke. Nah, ini merupakan salah satu media personal branding yang juga saya miliki ya kawan-kawan, yaitu Instagram. Mungkin nanti kalau agak sedikit berisik, mohon maaf karena juga sebenarnya saya lagi rapat di nyambi ngisi materi lah. Oke, next aja, Mas Mbak Panitia. Halo, cek, next. Nah, aku pengen bertanya, silakan teman-teman jawab di kolom komentar, di kolom chat. Kira-kira dari 3 platform yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari CV, kemudian LinkedIn, sama Instagram, kira-kira platform mana yang membuat Anda lebih mengenal saya dibanding sebelumnya? Kan awalnya hanya kenal lewat poster ya, tapi hari ini sudah saya sempat paparkan Instagram saya seperti apa, LinkedIn saya seperti apa, CV saya seperti apa. Dari 3 platform itu mana yang menurut rekan-rekan paling efektif untuk memperkenalkan saya di hadapan rekan-rekan? Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Nah, ini ada yang jawab Instagram, semuanya Instagram ya. Oke. Ada yang lain IG, ada yang punya pandangan jauh lebih kenal Mas Anang dari CV mungkin? Oke, Instagram. Oke. Karena hari ini teman-teman menganggap bisa mengenal seseorang jauh lebih detail itu melalui Instagram, maka tugas saya adalah bagaimana merubah pola pikir atau mungkin cara pandang kawan-kawan. Ternyata cara yang paling enak mengenal orang itu bukan melalui Instagram, tapi melalui CV dan juga LinkedIn. Nah, ini yang akan paradigma yang akan kita bangun bersama pada malam hari ini, bagaimana ternyata CV sama LinkedIn itu bisa membuat orang itu dihargai personal brandingnya, bisa dikenal jauh lebih detail, dan yang paling penting di situ juga bisa mempersiapkan karir kita ke depan. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Next. Oke, kita mulai dengan perkenalan CV. Apa sebenarnya kurikulum vitae itu? Nah, ini mungkin sedikit bahasa yang sifatnya definitif. Jadi kalau kita berbicara CV, itu sebenarnya kepanjangan dari kurikulum vitae, yang mana dokumen ini merupakan dokumen yang berisi informasi. Jadi intinya CV itu berisi dokumen-dokumen informasi yang berkaitan dengan siapa kita, yang berkaitan dengan data diri kita, yang berkaitan dengan latar belakang kita seperti apa, kemudian pengalaman kita seperti apa, pencapaian kita seperti apa, dan yang paling penting bukan hanya mendeskripsikan siapa saya. Kalau tadi mungkin di IG teman-teman memang secara gamblang saya tuliskan di situ, saya merupakan ketua BEM UNER. Nah, kalau kita mau compare dengan Mas Anang itu melakukan hal-hal apa saja, itu yang membedakan CV dan juga Instagram. Kalau di Instagram mungkin di situ ada tertulis anggota Majelis Wali Amanat UNER, unsur mahasiswa. Nah, kalau kita membandingkan dengan LinkedIn, akan beda lagi. Di IG cuma katakan demikian, tapi di IG tidak pernah kemudian ada informasi detail selama menjadi MWA itu Mas Anang ngapain aja. Nah, di CV sama LinkedIn itu akan jauh lebih detail. Itu perbedaan CV yang pertama. Jadi intinya CV itu merupakan salah satu dokumen yang membantu kita untuk mengenalkan diri kita kepada orang lain. Next. Nah, ini merupakan struktur CV yang pada umumnya ya. Jadi baik itu CV kreatif maupun CV ATS, ada beberapa hal-hal yang perlu dicantumkan ketika kita membuat CV. Yang pertama adalah biodata. Ini mungkin lebih spesifik ke CV ATS ya teman-teman. Yang pertama adalah biodata, di mana biodata itu isinya ada nama lengkap, email, nomor, sama. Tadi mungkin kalau teman-teman atau rekan-rekan lihat di CV yang sudah di-share sama Mbak Atma atau mungkin sudah saya share juga tadi ketika bicara, itu ada kolom paling atas itu namanya biodata. Di situ ada nama lengkap siapa dan seterusnya. Nah, kemudian di bawah biodata itu biasanya ada yang namanya summary. Summary itu dengan ringkasan. Nah, ringkasan itu menjelaskan
Anang merupakan kandidat sarjana kimia dan seterusnya, dia menyukai apa dan sebagainya, itu yang menjadi bagian juga dari CV teman-teman. Nah kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Nah biasanya di CV itu juga dicantumkan riwayat pendidikan kita seperti apa, entah itu SMA kita di mana, kemudian ketika kita kuliah di mana dan seterusnya. Nah biasanya teman-teman CV yang baik itu, terutama CV ATS, itu hanya mencantumkan 2 latar belakang pendidikan kita yang terdekat. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, pasca kuliah dan seterusnya jangan semua. Tapi cukup dituliskan kalau misalnya hari teman-teman kuliah, ya makanya dituliskan SMA-nya di mana sama kuliahnya di mana. Atau justru kalau memang nggak mau pakai SMA ketika sudah kuliah, ya itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman masih SMA, katakanlah, ya boleh dituliskan SMP mana, SMA mana. Itu yang berkaitan dengan pendidikan, teman-teman. Nah, kemudian struktur yang ketiga itu adalah pengalaman profesional. Nah, setiap orang pasti mempunyai pengalaman profesional ya, baik itu di bidang magang, di bidang pekerjaan dan sebagainya, itu bisa dituliskan di dalam CV. Nah, kemudian di mana di situ juga akan menjelaskan bukan hanya kita pernah ngapain, tapi apa yang kita lakukan. Itu yang wajib juga dituliskan ketika kita membuat CV, teman-teman. Next. Nah, kemudian ini struktur CV yang juga, ya biasanya orang paling sering itu di CV itu mencantumkan pengalaman organisasi. Nah, memang benar pengalaman organisasi itu wajib dicantumkan di kurikulum vitae. Tapi biasanya kalau kita konteksnya adalah melamar suatu pekerjaan atau mungkin menyiapkan karir, maka konteks yang lebih masuk akal digunakan ditulis di sana adalah pengalaman profesional kita. Kita pernah magang di mana, kita pernah bekerja di mana, itu kalau sifatnya yang untuk persiapan karir. Tapi beda lagi kalau misalnya teman-teman membuat CV itu untuk kegiatan open recruitment, suatu kegiatan, suatu kepanitiaan, maka nggak masalah ketika dicantumkan lebih banyak pengalaman organisasi. Itu yang harus di-highlight ya, teman-teman sekalian. Kemudian poin yang keenam adalah prestasi. Nah, CV itu sebagai sarana personal branding kita juga, maka boleh kita mencantumkan prestasi. Kita pernah juara apa, tingkatnya apa, kemudian apa yang kita lombakan dan sebagainya, itu bisa dicantumkan di CV. Dan yang terakhir, di CV itu kita juga bisa melampirkan yang namanya keahlian. Nah, orang itu pasti akan dikenal dengan keahlian yang seperti apa, itu yang melalui apa-apa yang sudah kita kerjakan, melalui personal branding yang sudah kita lakukan. Nah, kalau mungkin di IG, kita akan lebih mudah memang dikenal, oh ternyata Mas Anang ini ahlinya berorganisasi, Mbak Atma ini ahlinya sebagai moderator, oh atau mungkin Mbak Erla ini dikenal ahlinya sebagai seorang yang pinter Korea. Itu kita bisa dengan mudah kalau kita cantumkan di Instagram. Nah, tapi di CV itu sebenarnya jauh lebih detail. Ahli itu bisa dijelaskan. Nah, kita bisa ahli Microsoft Word, ahli Microsoft PowerPoint, tapi keahlian itu yang dicantumkan di CV ya, usahakan itu yang memang ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Jangan kemudian saya ahli berdebat, saya ahli kemudian berceramah, itu di luar konteks ya rekan-rekan. Kalau kita mencantumkan ahli berceramah ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan, ya maka bisa jadi orang akan tidak menerima kita karena dianggap oh pasti nanti ini ketika sudah bekerja malah sering menyeramahi saya gitu kan ya. Nah, artinya harus ada hal yang sifatnya itu kontekstual dan substansinya itu harus diukur apa kegunaan dari CV. Biasanya teman-teman orang-orang itu membuat CV itu untuk tujuan tertentu. Ada memang yang tujuan CV itu dibuat untuk beberapa kegiatan, itu boleh. Tapi kalau orang mau kerja, itu biasanya disesuaikan isinya. Ada kala mau kerja di bidang statistika, ya maka pengalaman-pengalaman yang ditonjolkan ya harusnya di bidang statistika. Kalau misalnya mau kerja di bidang apa, di bidang kimia, maka yang ditonjolkan juga di bidang kimia. Nah, saya izin pindah laptop dulu ini. Bentar. Masuk ya suara ini. Oke, next. Masuk, Pak. Itu adalah beberapa struktur CV. Jadi harapannya dari sini teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan mengetahui kira-kira oh ternyata struktur dasar membuat CV itu apa saja. Ada 7 hal yang harus dimasukkan ketika kita ingin membuat CV yang sifatnya ATS atau CV yang sifatnya formal, rekan-rekan. Next. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait lebih detail. Summary itu seperti apa. Jadi mungkin Mas Mbak boleh digeser ke slide saya ya. Boleh nanti saya kirim Mas Wonot Tirto.
Nah, di summary, benar ya, di summary itu ada 3 poin. Summary itu adalah ringkasan. Ringkasan kita pengen dikenal seperti apa. Yaitu usahakan ringkasan tersebut membuat orang tertarik atau kita menyajikan informasi yang menarik orang lain. Yang kedua itu kita bisa memaparkan pengalaman apa yang kita miliki dan juga skill apa yang kita miliki. Mari kita coba cross check langsung ya ke CV yang saya buat. Mungkin Mas bisa ke slide nomor 3, Mas. Atau Mas Mbak ya, ini ya operator lah. Bisa ke slide nomor 3 mungkin bisa dibantu. Nah, itu yang bagian summary tolong agak diperbesar mungkin ya. Nah, itu mungkin sahabat-sahabat atau rekan-rekan bisa melihat di summary saya memperkenalkan diri sebagai seorang calon sarjana kimia, di mana saya merupakan mahasiswa dari Universitas Airlangga. Itu pasti orang akan tertarik. Kadang orang hanya memperkenalkan saya merupakan mahasiswa kimia. Nah, dirubah kata-kata yang bisa menarik orang lain itu seperti apa? Saya merupakan calon sarjana, calon kandidat, calon peraih gelar atau seperti apa itu akan membuat orang lain tertarik. Ini mungkin menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di situ juga kita sampaikan juga apa yang menjadi pengalaman kita secara outline. Jadi misalnya saya punya pengalaman di bidang research, di bidang organization, di bidang volunteerism, di bidang apapun itu boleh dicantumkan di profil summary. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, kita juga boleh menunjukkan skill kita itu ternyata kelebihan kita di mana. Entah mulai dari manajemen forum, kemudian critical thinking, dan sebagainya. Usahakan ketika kita membuat summary itu 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, menarik orang lain. Yang kedua, tunjukkan skill kita itu apa. Dan yang ketiga, tunjukkan pengalaman kita itu apa. Karena teman-teman, biasanya orang yang menjadi rekrutmen, orang yang menjalankan rekrutmen di suatu perusahaan, melihat CV itu kurang dari 6 detik. Bayangkan, CV yang jumlahnya 2 halaman itu hanya dilihat sekelibet 6 detik, 3-6 detik. Nah, maka cara yang paling enak mengikat hati dari para rekruter itu ya dari summary yang bagus. Usahakan buat summary yang bagus sehingga dalam waktu 3-6 detik itu mereka mengenal, oh ternyata anak ini cocok, langsung dijadikan opsi untuk tahapan rekrutmen berikutnya. Nah, itu berkaitan dengan summary. Next lagi, Mas. Ke slide selanjutnya tadi. Nah, ini mungkin agak sambil ini ya, maju mundur ya nanti, karena biar teman-teman ada gambarannya langsung apa yang saya sampaikan. Ini Mas, yang slide nomor ini Mas, yang education dan experience. Nah, kemudian kita ke bagian education dan juga experience. Nah, tips dari saya, ketika teman-teman membuat education, itu jangan cuma dicantumkan dari program studi apa, dari jurusan apa, dari universitas apa. Jangan. Itu kurang spesifik, teman-teman. Usahakan kalau teman-teman mencantumkan bagian education, itu juga cantuman juga kira-kira berapa lama masa studi kita. Misalnya tadi ada Universitas Airlangga, itu ada tahunnya 2019 sampai sekian. Nah, itu harus detailkan. Misalnya SMA 1 Kabupaten Blitar itu dari tahun kapan sampai tahun kapan. Itu juga detailkan. Nah, kemudian IPK. Mengapa IPK itu juga penting untuk ditampilkan di dalam sebuah CV? Karena itu akan memudahkan orang atau mungkin calon rekrut yang merekrut kita gitu ya, mengetahui seberapa jauh tanggung jawab kita terhadap akademik kita selama berkuliah. Nah, ini bukan berarti sombong IPK, tapi memang IPK itu kalau bisa ditampilkan sehingga orang bisa mengetahui. Kalau orang IPK-nya bagus kan berarti oh ternyata dia pasti bertanggung jawab terhadap studinya. Atau misalnya kalau teman-teman yang SMA boleh juga dicantumkan nilai rapot rata-ratanya, itu nggak masalah teman-teman. Nah, itu jadi opsi dan juga jadi pilihan. Nah, kemudian yang ketiga ada disiplin keilmuan sama mata kuliah yang relevan. Nah, nanti usahakan tadi kalau misalnya sahabat-sahabat atau rekan-rekan melihat di sana, itu saya cantumkan mata kuliah apa yang saja yang saya pelajari. Kemudian disiplin keilmuan apa yang saya tekuni. Nanti saya jelaskan dengan detail di sana disiplin keilmuan yang saya tekuni di bidang elektrokimia, di bidang kimia analitik dan seterusnya. Kemudian ada mata kuliah apa yang relevan, itu juga disampaikan teman-teman. Nah, kemudian di bagian experience itu teman-teman bisa mencantumkan kayak pengalaman magang, proyek kepanitiaan atau mungkin pengalaman profesional dan juga organisasi. Nah, di sini yang penting itu bukan hanya cuma sekedar menuliskan
misalnya Mbak Fatma pernah menjadi ketua IPNU Kecamatan Serengat katakanlah. Nah, jangan cuma dicantumkan pernah menjadi ketua IPNU saja, tapi juga harus didetailkan deskripsinya seperti apa. IPNU Serengat merupakan organisasi yang bergerak di bidang A, B, C, D, F, G. Nah, di sana dituliskan pencapaiannya. Selama menjadi ketua IPPNU Serengat itu ngapain saja? Pencapaiannya misalnya menyelenggarakan kegiatan seminar nasional yang dihadiri oleh 1.000 orang. Kemudian harus ada data kuantitatifnya, karena orang itu akan melihat bukan hanya sekedar label dan titel yang kita miliki, tapi apa kemudian yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan. Itu menjadi penting. Kalau nanti mungkin sahabat-sahabat melihat, rekan-rekan melihat di experience saya itu saya jelaskan. Ketika menjadi ketua BEM di Universitas Airlangga, itu berapa jumlah orang yang saya pimpin, berapa program yang saya kerjakan, dan seterusnya. Nah, itu yang harus sahabat-sahabat pahami juga ya. Mungkin bolehlah geser ke slide 3 tadi lagi, Mas, biar ada bayangan. Di yang ini ya, bagian organizational experience yang ya. Nah, itu teman-teman boleh lihat, itu ada tulisannya BEM Universitas Airlangga. Itu kan pengalaman organisasi yang saya cantumkan ya. Nah, di situ saya cantumkan saya sebagai apa? Sebagai chairman, sebagai ketua. Nah, jangan cuma ditulis sebagai ketua BEM Uner saja, tapi deskripsikan apa yang teman-teman kerjakan. Nah, biasanya teman-teman yang membuat CV yang baik itu menggunakan tanda bulat. Nah, itu ada 3 poin. Misalnya di poin pertama, saya menjelaskan bahwa saya memimpin kurang lebih 125 orang. Mohon maaf, saya melakukan koordinasi dan juga memimpin beberapa organisasi kemahasiswaan berjumlah sekian. Nah, di poin kedua, saya melakukan atau memimpin 400 orang sebagai anggota dan seterusnya. Nah, itu artinya teman-teman harus mampu mendetailkan apa yang teman-teman lakukan dan juga harus ada angkanya. Kalau teman-teman nggak ada angkanya, itu kurang menarik di hadapan orang lain. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana cara tips menulis pengalaman organisasi atau mungkin pengalaman experience di bidang hal-hal yang lain. Oke, next saja. Lanjut lagi, kita bahas bagaimana kemudian agar CV kita itu mudah untuk lolos screening, ya. Nah, ini ada 3 tips, 4 tips, mohon maaf. Nah, yang pertama itu jangan SCTV. Ada yang tahu maksudnya jangan SCTV itu apa? Jangan jadikan satu CV itu untuk semua. Nah, SCTV kan satu untuk semua gitu ya. Nah, itu jangan jadikan satu CV, satu kurikulum vitae itu untuk semua kegiatan. Makanya tadi ketika memang kita punya CV, kita memang punya banyak pengalaman organisasi, pengalaman kerja, pengalaman magang dan sebagainya. Nah, tapi mbok yo, semisal teman-teman itu pengen melamar di satu perusahaan yang di bidangnya otomotif, nah usahakan cari pengalaman-pengalaman yang ditampilkan di CV itu yang ada kaitannya dengan otomotif. Kalau misalnya teman-teman pengen melamar suatu pekerjaan di bidang apa namanya keuangan, di bidang bank dan sebagainya, ya cari pengalaman-pengalaman yang memang relevan untuk dicantumkan di bidang bank tadi. Nah, tapi memang ada poin-poin yang memang harus disesuaikan dan harus diubah relevansinya. Tapi gak masalah juga kalau misalnya poin-poin mendasar, ya misalnya nama lengkap kan ya pasti satu untuk semua ya teman-teman ya. Nomor telepon juga satu untuk semua. Tapi poin-poin yang lain itu yang tidak satu untuk semua itu disesuaikan lah. Itu saran saya. Nah, kemudian kata kunci harus sesuai dengan kualifikasi. Nah, ini sama biasanya juga orang-orang yang apa namanya melamar suatu pekerjaan, menyiapkan karir dan sebagainya itu selalu memasukkan kata kunci yang sesuai dengan kualifikasi. Misalnya kalau teman-teman pernah jadi bendahara, nah apa kualifikasi seorang bendahara itu? Ya misalnya melakukan budgeting, melakukan manajemen keluar masuk keuangan suatu organisasi. Atau misalnya kalau teman-teman pernah menjadi seorang sekretaris, ya tulis saja melakukan pendataan atau melakukan arsiparis terhadap dokumen-dokumen penting. Nah, itu harus ada kata-kata yang memang kunci ketika kita mencantumkan suatu pengalaman. Misalnya kalau teman-teman pernah jadi ketua kelompok, ya itu misalnya nggak pernah jadi ketua organisasi tapi pernah jadi ketua kelompok, nggak masalah itu ditampilkan, tapi harus ada kata kunci yang memang spesifik. Misalnya memimpin 20 anggota orang.
yang tidak pernah ikut mengerjakan tugas tapi nitip nama, itu boleh disampaikan juga teman-teman. Nah, intinya harus ada kata-kata kunci yang spesifik. Nah, kemudian yang ketiga itu usahakan ada capaian yang sifatnya kuantitatif. Jadi nggak usah sungkan. Kalau misalnya teman-teman misalnya dalam suatu kegiatan memimpin event, memimpin kepanitiaan yang menghasilkan profit 90 juta. Ya sampaikan di dalam CV itu bahwa saya pernah memimpin kegiatan ini dan menghasilkan profit sebesar 90 juta. Saya pernah memimpin orang sebanyak 400. Nah, dan yang keempat itu lakukan tes screening. Nah, itu bisa banyak web yang bisa digunakan. Artinya dari sini teman-teman pasti sudah mengetahui ya, apa kemudian yang menjadi perbedaan dari Instagram dan juga CV. Kalau tadi di Instagram teman-teman hanya mengetahui saya sebagai ketua BEM UNER, itu memang personal branding yang saya miliki. Nah, di CV teman-teman akan lebih jauh tahu selama menjadi ketua BEM UNER itu saya ngapain aja. Tadi sudah saya sebutkan saya memimpin koordinasi dengan 125 ormawa. Saya memimpin kurang lebih 400 orang staf. Saya menyediakan program kerja sebanyak 100. Nah, itu kan artinya jauh-jauh yang lebih detail. Nah, kalau teman-teman pengen ngepoin Mas Anang tapi cuma lewat Instagram, ya nggak bakal tahu. Nah, yang harus dikepoin adalah Mas minta CV-nya dong, gitu. Nah, itu baru nanti akan tahu lebih detail kira-kira selama menjadi seseorang itu saya ngapain aja dan apa yang saya kerjakan. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan CV, teman-teman? Atau belum ya? Nah, itu yang membedakan CV dengan Instagram. Jadi kalau di Instagram misalnya Mbak Atma dikenal sebagai seorang moderator, sebagai seorang presenter, nah kita harus kuliki di balik pembangunan personal branding Mbak Atma sebagai moderator dan presenter tadi, Mbak Atma pernah jadi moderator apa aja. Kan nggak mungkin di Instagram itu ditulis semua. Pernah jadi moderator webinar, pernah menjadi moderator seminar, pernah menjadi moderator bedah buku dan sebagainya. Kan nggak mungkin ya di Instagram kita tulis seperti itu ya. Tapi itu bisa kita detailkan di dalam CV. Nah, itu yang akhirnya membedakan CV dengan Instagram. Jadi CV juga merupakan satu sarana untuk kita personal branding. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari Ikvina. Monggo Mbak Ikvina. Gini Kak, berarti untuk CV misal kayak mau melamar jadi guru SD sama CV jadi karyawan penjual jus gitu, itu berarti harus dibedakan ya Kak? Nggak boleh satu untuk semua gitu. Oke, ya kalau saran saya ya memang harus dibedakan Mbak Ivina. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita pengen melamar menjadi seorang penjual jus tapi ternyata pengalaman yang kita cantumkan di dalam CV itu pernah menjadi guru pengajar les-lesan. Kan nggak masuk akal. Nah, orang jual jus kan nggak perlu pengalaman yang dituliskan itu dia pernah jadi guru les. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya kita pengen jadi guru pasti otomatis pengalaman yang kita tuliskan kan adalah yang berkaitan dengan pengalaman mengajar. Jadi gitu. Oh gitu. Oh iya Kak, terus kan kadang itu kayak mau jadi karyawan itu dimintai CV karyawan entah mau penjual jus itu tadi atau jadi karyawan tukang setting gitu. Nah itu sebaiknya isinya seperti apa Kak? Apa yang perlu dicantumkan atau yang dicantumkan itu bakat atau mungkin apa gitu? Sasarannya. Jadi sebenarnya saya ini belum pernah melamar pekerjaan juga ini Mbak Atma ya. Mbak Ikvina saya juga belum, saya masih mahasiswa tapi mungkin saya pernah melihat orang yang melamar pekerjaan menggunakan suatu CV. Bahkan mungkin di TikTok juga banyak konten-konten ya yang menyajikan CV untuk melamar suatu pekerjaan itu seperti apa. Yang jelas yang mungkin wajib ada muatan yang harus diisikan kalau kita mau melamar pekerjaan. Yang pertama adalah biodata diri Mbak Ikvina seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua kalau bisa cantumkan riwayat pendidikan. Karena penting, karena biasanya kan orang itu kan ketika membuka suatu lowongan pekerjaan kan ada syarat pendidikan adalah lulusan SMA, lulusan SMK, lulusan perkuliahan. Nah, kalau misalnya itu nggak kita cantumkan, tapi kemudian kita pengen masuk di suatu perusahaan itu kan akhirnya kita nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah, itu bisa dicantumkan pendidikan. Dan yang paling ketiga mungkin yang paling mendasar bisa pengalaman organisasi itu juga bisa dicantumkan. Itu sebagai bentuk bahwa kita itu bisa bekerja sama dalam tim. Dan yang paling keempat mungkin kalau boleh bisa ditambahkan kalau memang sudah punya pengalaman kerja, dicantumkan saja pengalaman kerja. Nah, kalau memang tidak relevan, ya disesuaikan dengan apa yang pernah dia kerjakan. Intinya
4 poin itu sih ya hal yang mendasar yang harus ada ya kalau misalnya kita pengen melamar pekerjaan, ya baik dari biodata, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, sama pengalaman profesional kita. Itu ya mungkin Mbak Ivina ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Ini aku sambil ini ya, Atma ya, sambil buka selingan-selingan pertanyaan ya, biar interaktif juga. Takutnya nanti Mas. kalau semua diem nggak mendengarkan, malah aku ngomong sendiri kan nggak enak juga ya. Gitu. Siap, aman Mas Anam. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Novia. Jika belum punya pengalaman kerja, fresh graduate tetapi aktif dalam organisasi, apakah kemungkinan masih bisa lolos interview? Kemudian apakah boleh hanya melampirkan sertifikat partisipasi ataukah harus memiliki sertifikat juara dalam lomba? Nah, ini pertanyaan menarik dari Mbak Novia dari Aiska University. Yang pertama, kalau memang kita belum punya pengalaman kerja tetapi aktif dalam berorganisasi, bagaimana cara mengatasinya? Gini Mbak, mungkin saya yakin semua kampus itu pernah yang namanya PKL ya, praktik kerja lapangan, atau mungkin pernah juga melakukan kegiatan kunjungan industri, kunjungan magang dan sebagainya. Nah, itu juga boleh dicantumkan. Sampaikan saja bahwa Mbaknya pernah PKL di satu perusahaan A, pernah PKL di perusahaan B, itu dicantumkan. Sekalipun itu memang menjadi muatan wajib, semua kampus harus mencantumkan hal tersebut ya. Nah, itu bisa menjadi penambal kalau memang kita belum mempunyai pengalaman kerja. Kalau misalnya masih menjadi seorang fresh graduate, saya yakin sih masih semua orang pasti sekalipun masih baru fresh graduate masih punya pengalaman di bidang praktik kerja lapangan lah. Pasti itu menjadi kurikulum wajib. Nah, kalau misalnya aktif berorganisasi, apakah masih lolos interview? Ya, saya rasa pasti masih aktif lolos interview. Karena kan biasanya juga ya. Tapi mungkin yang cenderung akan lebih mudah kita tembus itu adalah rekrutmen yang memang tidak ada mensyaratkan pernah mempunyai pengalaman pekerjaan. Nah, biasanya kan teman-teman lihat ya, ada rekrutmen yang menuliskan boleh fresh graduate, boleh tidak mempunyai berpengalaman, ada juga yang rekrutmen yang mensyaratkan berpengalaman minimal 2 tahun di bidang pekerjaan A, B, C, D, F, G. Nah, mungkin pengalaman organisasi yang kita miliki itu akan sangat menjual ketika rekrutmen itu dilakukan oleh perusahaan yang memang tidak mensyaratkan suatu hal yang sifatnya spesifik, sifatnya rigid. Nah, itu kita boleh cantumkan pengalaman organisasi kita dan sebagainya. Nah, itu pasti akan menjual. Dan itu saya rasa pasti akan peluang lolosnya akan jauh lebih besar. Nah, kemudian kalau melampirkan sertifikat partisipasi atau harus juara. Nah, ini mungkin yang agak dilematis ya. Memang kalau kita ngomongin CV itu merekam semua apa yang kita lakukan selama hidup ya. Nah, tapi kalau saranku, kalau memang hanya sekedar partisipasimu di dalam kegiatan itu kecil, dalam artian cuma hanya sekedar menjadi peserta, hanya sekedar menjadi mengikuti webinar atau seperti apa, saya sarankan sih nggak usah dicantumkan. Baru kalau memang ada partisipasi yang besar, partisipasi yang memang itu relevan dengan apa yang menjadi keinginan suatu perusahaan dan sebagainya, nah itu kita cantumkan. Jadi agak tricky juga. Jadi ibaratnya CV itu memang salah satu upaya untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain, tapi ya ojo teman-teman iku, ojo sampai pernah ikut webinar karir gini aja ditulis di CV, ya saya rasa jangan. Nah, jadi kalau memang teman-teman pernah ikut webinar yang tingkatnya internasional dan itu memang diikuti dari beberapa negara, monggo kalau itu dicantumkan, itu akan lebih menjual. Jadi intinya dilihat urgensitas apa yang kita tampilkan di sana. Kalau memang dirasa itu tidak terlalu urgent, mending nggak usah dicantumkan. Tapi kalau memang itu dirasa sangat menjual untuk diri kita dikenal oleh calon rekrutmen sebagai bahan personal branding kita, saya rasa itu nggak masalah. Jadi mungkin poinnya di sana. Jadi bukan harus juara, tapi bagaimana kontribusi kita di sana itu dipandang atau tidak. Apakah kontribusi itu kemudian orang lain bisa mengakses dengan mudah atau tidak. Itu kan yang beda ya. Kalau misalnya join webinar seperti ini kan semua orang bisa join gitu kan ya. Kalau misalnya ada webinar tapi yang harus ada seleksi pendaftarannya, itu kan artinya tingkat kesulitannya menjadi lebih sulit. Nah, itu boleh dicantumkan. Itu Mbak Novia, semoga bisa menjawab. Oke, ini diingatkan sama Mbak Atma, waktunya tinggal 15 menit. Kita lanjutkan lagi materi terkait dengan LinkedIn. Nah, oke, mau di-share lagi, Mas operator atau Mbak operator. Oh, Mbak Najwa berarti ini. Nah, ini berkaitan dengan LinkedIn. Nah, apa itu kemudian LinkedIn? Nah, kalau tadi CV itu di awal sudah sempat saya sampaikan bahwa merupakan dokumen tertulis.
Nah, LinkedIn itu sebenarnya merupakan salah satu platform untuk kita mencari suatu pekerjaan. Nah, tapi otomatis kalau kita punya aplikasi Facebook itu kan ya istilahnya Facebook lah. Facebook itu kan ada kamu lahir tanggal berapa, terus kemudian kamu pernah melakukan aktivitas apa, itu kan semua kalian posting ya. Nah, kalau LinkedIn ini sifatnya hal-hal yang sifatnya profesional. Nah, jangan sampai kemudian kalian ngedit itu kalian posting di LinkedIn juga jangan. Kalian misalnya rekreasi, jangan ditampilkan di LinkedIn. Tapi sampaikan hal yang memang sifatnya untuk membangun profesional kita. Karena tujuannya, ibaratnya LinkedIn itu merupakan salah satu aplikasi yang mempertemukan kita dengan perusahaan. Yang mempertemukan kita dengan calon pemberi pekerjaan. Itu ya teman-teman. Jadi intinya bisa kita gunakan, merupakan platform yang bisa membangun jejaring, memperluas jaringan, memperlihatkan keahlian dan pengalaman, dan yang paling penting juga membangun profil secara profesional. Itu yang membedakan LinkedIn dengan Facebook. Itu yang membedakan LinkedIn dengan Instagram. Nah, kalau di Instagram kan nggak mungkin ya Instagram itu bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Ya, siapa bisa orang melamar pekerjaan itu pakai Instagram kan nggak mungkin. Nah, orang melamar pekerjaan itu bisanya menggunakan LinkedIn itu teman-teman. Ada tingkatan, itu mungkin terpaksa, terbiasa, dan juga bisa. Next saja Mbak. Nah, kemudian perlu kita sampaikan bahwa LinkedIn itu merupakan salah satu tools untuk kemudian bisa meningkatkan kesuksesan kita. Karena di LinkedIn itu kita akan mendapatkan banyak relasi, banyak jaringan. Nah, biasanya ini yang membedakan teman-teman. Di Instagram, di Facebook itu kan kita bisa berteman ya dengan orang-orang yang sembarang kalir ya. Ada artis, ada orang-orang yang alay, ada orang-orang yang jamet, ada orang-orang yang ya biasanya tidak profesional lah. Nah, tapi kalau di LinkedIn itu kan kita berkenalannya dengan orang-orang yang profesional ya, orang-orang yang jadi direktur perusahaan, orang-orang yang jadi manajer di suatu perusahaan, orang-orang yang jadi pegawai atau karyawan. Nah, itu akan menentukan bagaimana networking kita hari ini itu terhadap apa yang akan kita dapat itu worth it atau enggak sih. Nah, itu dengan kita membangun personal branding di LinkedIn itu akan mempengaruhi karir kita di masa depan itu akan lebih worth it gitu untuk kita teman-teman. Nah, itu yang membedakan LinkedIn, IG, Facebook, dan sebagainya. Kalau di Facebook, teman-teman bisa menemui bapak-bapak yang memposting akun hoax terkait pemilu. Nah, di LinkedIn nggak bakal teman-teman temui yang memposting akun hoax terkait dengan pemilu. Itu yang membedakan ya teman-teman. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, LinkedIn juga merupakan salah satu platform yang memang tingkat ranking penggunaannya itu tinggi setelah Pinterest di tahun 2022. Oke, next saja, ini nggak penting. Nah, mungkin sebelum aku berbicara terkait dengan LinkedIn, mungkin yang sudah punya LinkedIn bisa ditulis di kolom chat deh, siapa saja. Nah, ini cek kompak ini Mbak Atma. Ada nggak kira-kira yang sudah punya LinkedIn? Tulis saja, saya Kak Ivina, saya itu. Nah, ayo, siapa lagi nih yang sudah punya LinkedIn? Oh, ini Mas Dharma. Saya. Oh, ini ya adalah berarti ya. Rekan-rekan yang sudah mempunyai LinkedIn. Jadi artinya teman-teman yang sudah punya LinkedIn ini sudah punya bayangan. Nah, kalau teman-teman yang belum punya ini, bahasa sederhana dari saya, LinkedIn itu beda dengan Instagram. LinkedIn itu beda dengan Facebook. Oke, kita masuk ke tips-tips yang bisa saya bagikan seputar LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu teman-teman, usahakan kalian itu menggunakan foto yang profesional. Nah, minimal foto itu berpakaian rapi, foto itu terlihat mukanya, foto itu terlihat pakaian yang rapi, kemudian foto itu background-nya polos, dan seterusnya. Nah, kalau kalian di Instagram, kan kalian bebas ya, entah menggunakan foto yang hanya kelihatan langit, menggunakan foto yang kelihatan senja, dan sebagainya. Nah, itu kalau digunakan di LinkedIn, maka akan cenderung memperlihatkan bahwa kita itu kurang profesional. Sedangkan adanya LinkedIn itu untuk platform profesional. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, nah itu kita juga bisa membuat suatu headline. Di bawah nama kita bisa membuat headline, kita itu pengen dikenal sebagai siapa di LinkedIn. Nah, itu mungkin saya headline dengan saya merupakan ketua BEM Undar dan juga saya merupakan majelis wali amanat di Universitas Airlangga. Intinya seperti itu. Jadi hampir sama dengan Instagram, kita boleh mencantumkan apa yang menjadi personal branding kita, tapi di LinkedIn itu yang membedakan akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail terkait dengan apa yang kita tuliskan.
di bagian header tadi. Tapi kalau teman-teman di bagian Instagram kan hanya menjelaskan, oh saya ketua BEM, tapi nggak dijelaskan apa yang bisa saya lakukan ketika menjadi ketua BEM. Nah, di LinkedIn itu bisa dibahas. Next. Nah, ini nih. Nah, kemudian ini merupakan cara juga kita mengoptimalkan LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu juga ada membuat story, membuat postingan. Nah, kalau bisa dalam setiap kali kita membuat postingan, kita itu juga menggunakan link berita atau link media atau link apapun itu yang akan menambah validasi kita. Jadi yang membedakan ya, kalau misalnya teman-teman di CV itu nggak apa yang teman-teman lakukan itu nggak bisa divalidasi secara langsung, secara sosial, secara digital. Tapi kalau di LinkedIn itu kita bisa menyantumkan link, kita bisa menyantumkan tautan yang itu akan secara tidak langsung memvalidasi apa yang kita lakukan itu memang benar adanya. Nah, itu bisa kita cantumkan untuk menambah nge-reach orang-orang untuk mengikuti akun kita, profesional kita, teman-teman. Nah, next saja. Nah, kemudian ini yang membedakan juga di di CV sama LinkedIn. Nah, ini sebenarnya sama sih. Di LinkedIn itu juga kita bisa harus mendetailkan terkait dengan apa yang menjadi pengalaman kita. Jadi jangan cuma dicantumkan saya merupakan seorang research assistant, tapi juga jelaskan kamu itu research asistennya siapa, kemudian apa yang kamu kerjakan, pendanaannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau bisa sebutkan keahliannya apa, dan kalau bisa ya ada link yang memang bisa memvalidasi kita. Nah, ini yang akhirnya menjadi pembeda antara Instagram, CV sama LinkedIn. Kalau di Instagram, teman-teman hanya bisa menampilkan saya merupakan seorang research assistant. Nah, kalau di CV, teman-teman bisa mulai mendetailkan research assistant itu seperti apa yang teman-teman kerjakan. Saya merupakan research assistant dari Profesor A, saya mendapatkan pendanaan sekian dan sebagainya. Nah, kalau di LinkedIn sudah bisa didetailkan, juga bisa ditambahkan media dan juga foto. Artinya semakin tinggi tingkatan platform yang kita gunakan, itu akan semakin memudahkan orang lain mengenal kita secara profesional, sehingga personal branding yang kita miliki itu bisa divalidasi kebenarannya. Next. Nah, ini mungkin beberapa perbedaan dari CV dan juga LinkedIn. Mungkin bisa teman-teman lihat ya di sini. Mungkin ini menggunakan bahasa Inggris. Pada intinya untuk mempermudah apa yang tertera di dalam gambar, saya ingin menyampaikan bahwa setiap platform, setiap media yang kita gunakan untuk melakukan suatu personal branding, untuk mempermudah kita menyiapkan sebuah karir, itu masih mempunyai spesifikasi yang masing-masing. Kita mulai dari foto deh. Kalau di Instagram, kalau foto di Instagram kita boleh menyantumkan foto yang tidak formal. Tapi kalau di LinkedIn, usahakan kita menggunakan foto yang formal. Nah, kalau di CV, usahakan malah kita nggak usah pakai foto. Artinya kan harus ada tempatnya. Misalnya kemudian, kalau kita berbicara terkait dengan menuliskan suatu pengalaman organisasi. Nah, kalau di Instagram, kita hanya bisa menuliskan kita itu adalah siapa. Nah, kalau di CV, kita bisa menuliskan kita siapa dan apa yang kita lakukan. Nah, kalau di LinkedIn, kita bisa menuliskan saya itu siapa, apa yang bisa kita lakukan, dan mana bukti otentik medianya yang berupa tautan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya pembahasan, kalau misalnya di Instagram kita bisa bercerita A, B, C, D, F, G dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari, bahasa-bahasa yang enjoy. Nah, di CV kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Nah, di LinkedIn juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Artinya setiap platform pasti mempunyai spesifikasinya masing-masing. Nah, kemudian yang membedakan juga kalau bisa di Instagram itu kan kita ngepost sampai beberapa tahun yang lalu kan masih ada ya. Bahkan postingan di Facebook itu sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 pasti masih ada sekarang. Itu yang membedakan platform yang namanya sosial media. Nah, kalau di CV ya usahakan pengalaman-pengalaman yang sudah last yet, sudah tidak terjangkau di dalam hidup kita, ya nggak usah diceritakan di CV. Misalnya SD, kalian pernah juara lomba A, B, C, lomba mewarnai, lomba menulis. Nah, itu juga nggak usah perlu dicantumkan di CV. Cantumkan yang memang sekiranya mana yang paling
terdekat, minimal ya 3-4 tahun atau 5 tahun ke belakang lah untuk membangun personal branding kalian. Nah, yang kalau di LinkedIn ya sampaikan memang yang relevan, yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan suatu perusahaan. Next, nah, itu saja mungkin yang bisa sedikit saya ceritakan terkait dengan CV dan juga LinkedIn. Semoga bisa membuka wawasan, membuka insight, memberikan pengetahuan baru terkait dengan apa sih sebenarnya CV, apa itu LinkedIn. Karena saya apresiasi betul ini. Jarang ada organisasi semacam IPNU, IPPNU yang membahas CV, membahas LinkedIn. Ya, jadi ini harus ditiru oleh organisasi-organisasi yang lain. Karena apa? Karena kita nggak boleh kalah sebagai organisasi yang ada di Nahdlatul Ulama, ya harus memberikan pencerdasan yang sifatnya bukan hanya keagamaan saja, tapi juga menambah wawasan intelektual kita. Itu mungkin dari saya, mungkin saya kembalikan ke Mbak Atma ini. Oke, terima kasih banyak Kak Anang atas materinya yang sangat luar biasa malam hari ini. Dan mungkin langsung saja ya Kak, kita langsung buka sesi tanya jawabnya untuk malam hari ini. Saya lihat teman-teman tadi juga beberapa sudah antusias bertanya. Mungkin teman-teman yang lain yang tadi belum bertanya, mungkin sekarang sudah ada unek-unek begitu ya. Mungkin bisa disampaikan. Dan juga Mas Anang sambil menunggu teman-teman bertanya ini, saya juga ada sedikit pertanyaan untuk Kak Anang. Ini moderatornya ini ambil duluan jatahnya ini ya Kak. Oke, tadi saya sempat melihat CV dari Kak Anang ini menggunakan bahasa Inggris ya Kak. Apakah itu menjadi sebuah keharusan ketika kita melamar kerja gitu ya? Mungkin di perusahaan harus menggunakan bahasa Inggris kah? Atau boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bagaimana Kak? Oke, terima kasih Mbak Atma. Ini banyak yang bertanya ini. Antri ya. Oke, jadi apakah ketika kita membuat CV itu harus menggunakan bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Inggris, atau bagaimana? Saya rasa jawaban yang paling masuk akal, kita bisa menyiapkan keduanya. Bisa menggunakan, kita siapkan CV yang berbahasa Indonesia, kita juga siapkan CV yang sifatnya bahasa Inggris. Karena biasanya perusahaan itu mintanya kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tiba-tiba minta bahasa Inggris, tiba-tiba minta bahasa Indonesia. Tapi biasanya memang kalau kita ngomong rekrutmen di suatu perusahaan, utamanya yang perusahaan internasional, pasti yang diminta adalah CV bahasa Inggris. Tapi kalau yang perusahaan BUMN atau mungkin swasta, mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama-sama diterima. Tapi mungkin yang agak menjadi kurang relevan, nah misalnya ada perusahaan di tingkat desa, perusahaan di tingkat kecamatan itu melakukan open recruitment karyawan, ya jangan kemudian kita menggunakan CV bahasa Inggris. Ya kalau memang orangnya paham gitu kan ya. Ya bukan mendiskriminasi, tapi kan kita berbicara masuk akal enggaknya gitu. Jadi mungkin ya saran saya sih pasti semua perusahaan ketika kita berbicara CV bahasa Indonesia pasti semua akan menerima Mbak Atma, tapi di satu sisi kita juga harus menyiapkan CV yang sifatnya bahasa Inggris sehingga sewaktu-waktu kalau memang persyaratannya menggunakan bahasa Inggris, kita tinggal apply, tinggal mengirimkan berkas tersebut. Itu mungkin ya Mbak Atma. Oke, Mas Anang, terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Ternyata pertanyaan pemantik saya ini juga menjadi pemantik semangat juga buat teman-teman yang bertanya ini. Cukup banyak juga Mas Anang yang bertanya dan antusias malam hari ini. Teman-teman mungkin juga bisa sampaikan pertanyaannya langsung dengan on cam ya, jika tidak ada kendala on mic dan on cam begitu ya. Teman-teman bisa raise hand, nanti akan saya panggil. Seperti itu. Nah, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan Kak dari Rekanita Fatma Ella dari pimpinan ranting Dermojayan. Izin bertanya Kak, saya pernah mengikuti pelatihan dan sertifikatnya hanya berlaku 2 tahun. Maka bagaimana agar lamaran kita itu di CV ataupun di LinkedIn khususnya dapat diterima? Karena banyak perusahaan akan lebih memilih pekerja yang bisa full time, sedangkan saya masih kuliah. Bagaimana Kak Anang? Oke, jadi mungkin ini kalau saya membaca apa yang ditulis oleh Mbak Fatma ini kan berarti pernah ikut sertifikasi atau ikut pelatihan, tapi sertifikatnya itu hanya berlaku 2 tahun. Sedangkan harapannya dengan adanya sertifikat atau pelatihan itu bisa menunjang portofolio kita untuk bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau yang mungkin sifatnya magang, gitu ya. Nah, setahu saya sih Mbak, ini berdasarkan pengamatan yang saya ketahui, biasanya orang-orang yang membuka kesempatan untuk magang ya itu cenderung mereka tidak begitu yang memerlukan CV yang terlalu rigid, apalagi mereka yang membukanya itu hanya untuk orang-orang yang tidak full time. Biasanya memang
diperlukan CV, tapi memang ya karena kita nggak full time di sana, pasti juga ala kadarnya yang dibutuhkan kebutuhannya. Nah biasanya kalau memang kita masih kuliah, cara yang paling mudah itu agar kita tetap bisa bekerja di luar jam kuliah, memang ya kita harus cari perusahaan yang memang menyediakan kebebasan untuk kita bekerja secara full time atau mungkin part time. Pasti kan kalau sebagai mahasiswa kita bisanya part time ya. Nah dari situ ya kita masukkan CV kita aja ke perusahaan-perusahaan yang membuka part time, sehingga itu akan menjadi peluang kita lebih besar. Nah kalau kita memang sudah mau lulus, sudah dapat SKL, sudah mau wisuda dan sebagainya, kita bolehlah melamar di perusahaan yang bisa full time. Artinya apa? Artinya setiap perusahaan pasti mempunyai persyaratannya masing-masing. Kalau memang waktu itu dibutuhkan kerja part time, ya kita bisa melamar dengan CV yang memang tidak perlu ada pelatihan dan sertifikat yang memang berlakunya tadi terbatas, tapi lebih mungkin ditonjolkan Mbak punya pengalaman apa di bidang part time yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut atau mungkin toko tersebut atau mungkin apalah itu ya. Nah mungkin kalau misalnya sederhananya biasanya kan teman-teman itu kalau mahasiswa ya seringnya jadi barista gitu ya kan, seringnya mungkin jadi mungkin orang-orang yang ada di kafe-kafe gitu kan ya. Nah itu artinya kan itu pekerjaan part time ya. Nah itu kalau saya rasa biasanya orang itu tidak terlalu melihat CV karena memang mereka hanya membutuhkan orang yang bekerja di part time, tapi mereka melihat apa pengalaman kita, apa pelatihan yang pernah kita ikuti, apa yang pernah sertifikasi yang pernah ikuti. Nah saran saya kalau memang pengen kerja part time atau mungkin mbaknya pengen ngajar les-lesan, kan sama ya juga dengan ya orang yang ngajar les-lesan kan biasanya dilihat kamu punya pengalaman pernah nganalisis siapa dan sebagainya. Jadi artinya memang ya kembali lagi substansi yang harus kita sampaikan di CV itu tidak harus berkaitan dengan sertifikat, tidak harus berkaitan dengan lisensi dan sebagainya, tapi usahakan ada pengalaman yang menjual. Nah, terus pertanyaan dasarnya, kalau misalnya saya belum pernah punya pengalaman itu, tapi saya mau mencoba hal itu, seperti apa, Mas? Nah, maka bisa tonjolkan juga pengalaman-pengalaman di organisasi, pengalaman-pengalaman di kepanitiaan, sehingga nanti itu akan menjadi nilai tambah juga value diri kita di hadapan rekrutmen gitu. Gitu mungkin ya Mbak Fatma, semoga bisa menjawab lah. Terima kasih Kak Anang atas jawabannya dan juga terima kasih kepada rekan Ita Fatma atas pertanyaannya. Oke, mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja disampaikan pertanyaannya. Jika memang terkendala untuk on-mic, teman-teman bisa langsung tuliskan ya pertanyaannya di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Anang di kolom chat dari rekan Dharma Amerta dari Unisba, Universitas Islam Blitar. Kak, seberapa besar pengaruh portofolio yang kita sertakan ke dalam LinkedIn dan apa yang bisa menunjang akun LinkedIn kita itu supaya bisa dilihat oleh suatu perusahaan selain portofolio? Oke, terima kasih Mas Dharma buat pertanyaannya. Salam juga buat teman-teman di Unisba. Seberapa besar pengaruh portofolio yang kita sertakan dalam LinkedIn? Pasti sangat berpengaruh dan pasti sangat besar. Biasanya orang akan mengunjungi LinkedIn kita, profil LinkedIn kita, itu karena portofolio yang kita cantumkan. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di Instagram. Orang akan mencari nama seseorang dari Instagram, itu kan pasti dilihat portofolionya. Misalnya hari ini Mas Dharma ibaratnya belum kenal saya, tapi waktu itu pernah melihat poster webinar career preparation. Pasti kan Mas Dharma akan melihat siapa sih Mas Anang. Pasti kan sianya entah itu buka IG atau buka Facebook atau buka apapun, kan akan melihat oh ternyata portofolio Mas Anang ini di bidang kepemimpinan, di bidang organisasi dan sebagainya. Artinya kan orang itu akan mengunjungi platform digital yang kita miliki itu memang ada keinginan informasi yang ingin dicapai. Nah, biasanya orang itu kan mencari berdasarkan portofolio yang dibutuhkan. Misalnya saya sebagai seorang yang mempunyai perusahaan, saya butuh orang di bidang yang bisa melakukan desain grafis. Biasanya Mas Dharma yang membedakan LinkedIn dengan CV, di LinkedIn itu kita bisa searching langsung desain grafis. Nah, kita hanya memunculkan kata kunci, tapi kita bisa muncul orang-orang yang memang ahli di bidang desain grafis. Nah, artinya apa? Artinya portofolio yang kita bangun di LinkedIn itu akan memudahkan kita untuk dilihat orang-orang lain. Nah, itu kata kunci yang pertama untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian nyambung di pertanyaan kedua, gimana biar LinkedIn kita
dilihat oleh satu perusahaan, ya pasti perbanyak portofolio. Nah, kemudian yang paling penting juga itu ya, catatan summary yang ada di bawah nama itu tadi, itu juga penting untuk didesain sebagaimana mestinya. Kalau memang misalnya kita pengen bekerja di satu perusahaan A yang memang membutuhkan kemampuan desain grafis, ya maka cantumkanlah di bawah nama kita itu sebagai desain grafis entusias, atau mungkin itu kalau misalnya kita masih belum punya pengalaman ya, tampilkan saja desain grafis entusias, atau mungkin desain grafis apalah, pernah punya pengalaman apa, pelajaran apa, itu bisa kita cantumkan di bawah nama kita. Karena kan orang biasanya kalau lihat suatu profil itu kan nggak yang langsung ini ya, detail, tiba-tiba ngecek pengalamannya, pengalaman kerjanya, pengalaman organisasinya. Nah, agar kita dilihat oleh perusahaan yang memang menginginkan kita cantumkan, kita tuh pengennya sebagai apa, kita pengen kerja sebagai apa, di mana, dan bagaimana. Itu bisa dicantumkan di bawah nama sama di bagian profil ringkasan. Nah, biasanya kalau orang udah cocok dengan apa yang mereka butuhkan, pasti akan dilihat dan akan di-scroll sampai bawah. Nah, kalau di bagian atasnya aja udah nggak cocok, pasti kemungkinan untuk di-scroll sampai bawah itu juga kurang. Begitu ya mungkin Mas Dharma. Jadi intinya portofolio itu penting untuk kita jadikan suatu personal branding, atau mungkin suatu hal yang bisa kita tonjolkan di hadapan orang lain sehingga kita bisa dilihat dan agar tidak dilihat sebelah mata lah, seperti itu. Semoga bisa menjawab lah. Oke, terima kasih Kak Anang atas jawabannya yang saya kira juga sudah sangat menjawab sekali. Terima kasih banyak Kak Anang dan juga Kak Dharma atas pertanyaannya. Ini ada yang raise hand dari tadi Kak Anang. Mungkin ini Kak Rizka, rekan Nita Rizka bisa on mic. Halo rekan Nita Rizka. Baik Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya Kak. Apakah suara saya terdengar Kak? Iya terdengar. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, nama dan juga asal instansinya. Mohon maaf izin open Kak, karena mungkin kurang kondusif Kak. Saya Rizka dari Jambi Kak, izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, bagaimanakah kita meletakkan kekuatan dan kemampuan kita dalam CV atau LinkedIn agar lebih dilirik HR, sehingga dapat menjadi personal branding yang sesuai dengan diri kita dan tidak terkesan dilebih-lebihkan. Misalnya kita ingin melamar beberapa perusahaan Kak gitu. Apakah boleh dengan CV yang sama dan isi yang sama gitu. Yang kedua, rata-rata HR mungkin hanya memerlukan waktu sekian detik melihat CV Kak. Lalu bagaimana cara yang berbeda untuk menonjolkan keterampilan kita miliki, template, dan juga mungkin dari segi infografis yang menampilkan riwayat karir kita secara jelas Kak. Terima kasih. Oke, agak cukup lumayan panjang ya teman-teman semuanya. Tapi ini juga sudah dikirimkan di kolom chat dan saya juga mengapresiasi dari Jambi ya Kak Rizka. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Anang bagaimana Kak? Apakah Baik. langsung dijawab atau ditampung dulu? Jawablah. Oke. Oke. Monggo, Kak. Terima kasih Mbak Rizka dari Jambi sudah tergabung via online bersama kita. Jadi memang ya, kata kunci yang paling utama dari seseorang yang melakukan personal branding itu adalah kejujuran. Jangan sampai kemudian kita melakukan personal branding, pengen dikenal sebagai A, pengen dikenal sebagai B, pengen dikenal sebagai C, tapi itu kemudian bullshit. Kita hanya mengandalkan saya adalah seorang ketua A, saya merupakan seorang research assistant, saya seorang ahli di bidang data analitik. Nah, itu kan personal branding yang seolah-olah pengen kita tonjolkan ya di hadapan banyak orang. Nah, bagaimana kemudian agar itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan? Apakah itu wajar? Itu wajar kita tampilkan di hadapan banyak orang. Tapi kemudian bagaimana orang lain itu percaya dengan apa yang kita tulis? Nah, kita manfaatkan. Bagaimana kemudian ketika kita membuat CV, nah itu jangan cuma ditulis Mbak, ditulis pernah menjadi seorang ketua organisasi A, tapi tuliskan juga selama menjadi ketua organisasi A itu Mbak Rizka pernah ngapain saja. Selama bekerja di perusahaan A sebagai seorang bendahara, sebagai seorang mungkin data analis dan sebagainya, itu Mbak Rizka ngapain saja. Nah itu dituliskan sebagai pelengkap sehingga orang itu ketika ingin memandang ini paling personal brandingnya bohongan, ini paling ketua BEM-nya ketua BEM abal-abalan. Nah untuk memvalidasi apa yang mereka sampaikan, nah itu tuliskan secara lengkap di bawah title yang memang pengen kita tonjolkan dan pengen kita dikenal sebagai siapa oleh orang lain. Nah cara yang lebih mudah juga
apa namanya, agar itu tervalidasi dengan fakta. Nah, apa yang ditulis di CV itu kemudian juga usahakan ditulis di LinkedIn. Nah, ketika nanti orang mencoba ngecek LinkedIn, nah itu ditambahkan lagi nih media-media yang memang memvalidasi kita pernah ngapain saja. Jadi intinya kunci personal branding itu harus jujur. Nah, untuk membuktikan kejujuran kita bisa tuliskan detail sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kita bisa tambahkan media. Ya, itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian untuk menjawab yang pertanyaan yang kedua, memang seorang recruiter itu hanya melihat CV hanya 3 sampai 6 detik ya. Itu ada penelitiannya. Ya pasti ya, kalau kita ngomongin satu lowongan pekerjaan, itu yang daftar kan nggak cuma 1-2 orang ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pernah lihat videonya Bu Viva ketika beliau membuka expo di Galaxy Mall, itu berapa ribu mahasiswa fresh graduate yang menghadiri kegiatan expo, job expo seperti itu. Artinya kan memang seseorang recruiter itu pekerjaannya bukan hanya melihat CV, tapi ada step-step lain yang harus diperhatikan ya, misalnya interview dan sebagainya. Nah, gimana caranya agar kita menonjol? Maka saran saya, kalau memang CV yang dibutuhkan itu adalah CV ATS atau CV yang memang tidak boleh ada foto, CV yang memang tidak boleh ada desain, maka buatlah CV yang memang polosan sesuai dengan panduan penulisan yang baik, misalnya menggunakan Times New Roman atau mungkin menggunakan font-font yang memang mudah dibaca. Itu karena biasanya kalau sudah diminta CV ATS tapi kita kemudian mengumpulkannya menggunakan CV kreatif, pasti otomatis nggak sampai 1 detik pun sudah dibuang itu CV. Nah, kata kunci yang kedua kemudian kalau memang sudah menggunakan CV ATS, bagaimana agar kemudian tetap dibaca? Nah, usahakan teman-teman mencantumkan yang namanya summary atau ringkasan. Nah, biasanya orang itu akan melihat dari summary-nya tadi. Pengalaman pendidikan Mbak itu seperti apa yang menjadi skill set Mbak, dan apa yang menjadi experience-nya. Misalnya saya ya, misalnya orang melihat CV saya, mungkin saya pastikan orang itu membaca summary saya. Saya merupakan seorang sarjana sains di bidang kimia, di mana saya mempunyai beberapa pengalaman di bidang organisasi, pengalaman di bidang volunteer, pengalaman di bidang magang, dan di antaranya itu saya mempunyai beberapa skill set, yang mana skill set itu merupakan antara lain adalah critical thinking, kemudian kemampuan bekerja di laboratorium dan sebagainya. Nah, itu sampaikan di summary. Nah, ketika summary-nya itu cocok, pasti akan disimpan dulu. Nanti akan dilakukan detailing lagi oleh para rekruter perusahaan itu untuk mendetailkan ternyata apa yang ditulis di summary ini cocok nggak dengan apa yang ada di bawah-bawahnya. Jadi, usahakan sebelum kalian menuliskan pengalaman magang, pengalaman organisasi, atau mungkin pengalaman perlombaan, usahakan apa yang kalian tulis di bawah itu kalian rangkum dulu menggunakan bahasa yang baik, sehingga nanti para rekruter perusahaan itu hanya dalam waktu 3-6 detik bisa mempertimbangkan CV kalian untuk dibaca kembali. Itu mungkin ya Mbak Rizka, semoga bisa menjawab lah. Oke, terima kasih Kak Anang atas jawabannya, dan ini juga mungkin menjawab tadi pertanyaan dari Kak Koisdia juga ya. Pertanyaannya sama dengan Kak Rizka. Dan karena keterbatasan waktu juga teman-teman semuanya, mohon maaf ya untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai sesi Q&A-nya kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin nanti teman-teman jika mungkin masih ada beberapa pertanyaan bisa langsung ke sosial medianya Kak Anang, begitu ya Kak Anang. Tadi sudah disampaikan ada LinkedIn, ada juga Instagramnya, nanti bisa silaturahmi ke sosial medianya Kak Anang. Oke, saya apresiasi sekali lagi atas antusiasme teman-teman semuanya sudah bertanya pada malam hari ini. Dan teman-teman semuanya, tunggu dulu, jangan keburu leave dulu ya teman-teman, karena sesi selanjutnya kita akan ada sesi review CV dan juga LinkedIn oleh Kak Anang. Dan peserta yang terpilih untuk sesi review CV pada malam hari ini adalah Kak Anissa Aulia. Kepada panitia yang bertugas, mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, kepada Kak Anang, saya persilahkan untuk bisa mereview CV dari Kak Anissa Aulia. Silakan Kak Anang. Ya, sebentar aku join pakai HP ya, karena jujur di aku buram teman-teman. Oke, siap Mas. Oke, sambil menunggu Kak Anang nih teman-teman semuanya.
Jujur malam hari ini saya sebagai moderator pada acara ini sangat mengapresiasi ya sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang sudah sangat antusias sekali, dan jangan lupa nanti di akhir sesi kita masih akan ada awarding, jadi jangan keburu leave dulu. Oke Kak Anang, silakan bisa dilanjut. Oke, cek suara aku masuk ya. Masuk Kak. Oke, siap. Ini aku izin review dari CV-nya Mbak Anissa Aulia. Jadi mungkin aku bukan seperti konten kreator yang ada di TikTok gitu ya, yang bisa nge-stit CV orang kemudian dikasih komentar ya. Nah, kalau secara format ini merupakan format CV ATS, jadi sudah baik, sudah benar, tanpa ada gambar. Biasanya orang yang mempunyai CV ATS itu memang sengaja tidak menaruh foto di sana. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan apa namanya semester berapa ya, Mbak ya. Nah, saran saya sebelum menuliskan semester berapa, nah itu tadi ya harus ada muatan yang namanya summary tadi. Mohon maaf, bukan summary tapi biodata profile. Lokasinya tinggalnya di mana, kemudian alamatnya apa, kemudian alamat LinkedIn-nya juga kalau dimiliki juga apa, itu bisa dicantumkan. Jadi 5 TH semester student sama undergraduate program itu nggak perlu dicantumkan. Ya, karena saya rasa itu bisa dicantum, sudah diwakili oleh kalimat yang ada di ringkasan. Nah, terus juga yang perlu kita pahami di sini adalah itu kan Mbak Anissa di 5 TH semester itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kemudian di bawahnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau bisa hanya menggunakan satu bahasa saja. Kalau memang menggunakan bahasa Indonesia, ya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kalau menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris semua. Jadi ini udah bagus di poin awal. Tinggal nanti yang 5 TH semester sama undergraduate program itu dihapus saja kalau saran saya. Nah, itu apa namanya? Ringkasannya juga udah bagus, mewakilkan siapa Anda, dikenal sebagai siapa. Kemudian Anda juga menjelaskan pengalaman atau ketertarikan di bidang apa dan skill yang dimiliki itu sudah cukup bagus. Jadi artinya ringkasannya sudah sesuai dengan apa yang menjadi kaidah-kaidah penulisan CV ATS. Nah, kemudian di pendidikan itu baik juga. Nah, kalau saran saya kalau memang di Mandika Blitar itu nggak bisa dideskripsikan Anda ngapain saja, nilai raportnya apa, jurusan Anda apa, saran saya dihapus saja, Mbak Anissa. Nah, kemudian tinggal nanti di pendidikan itu didetailkan. Jadi Mbak Anissa selama di program studi D4 pengobatan tradisional itu mata kuliah apa yang didapatkan, kemudian bidang ketertarikannya apa. Nah, itu boleh didetailkan di sana sehingga nanti akan menjadi orang itu lebih paham. Ternyata selama belajar di D4 pengobatan tradisional itu Mbak Anissa pernah belajar ini loh, ABC itu jauh lebih baik. Tapi saya rasa juga sebenarnya nggak masalah kalau hanya sekedar UNER jurusan apa itu juga nggak masalah. Tapi kalau lebih baik ada proses pendetailan lagi lah. Nah, kemudian itu pengalaman dan juga organisasi juga baik. Mungkin kalau yang saya cermati di sini kurang ada yang apa namanya hal-hal yang sifatnya kuantitatif, sifatnya angka. Nah, ini mungkin apa ya, Mbaknya menjadi member of Lingkar Sinergi Batch 6, part of volunteerism. Nah, misalnya di situ juga bisa ditambahkan. Nah, untuk menjadi anggota atau volunteer di Lingkar Sinergi itu Mbaknya bersaing dengan berapa orang? Misalnya, saya bersaing dengan 200 orang untuk menjadi volunteer di Lingkar Sinergi dan sebagainya. Itu akan menjadi nilai tambah yang akan menjual Mbak Anissa dikenal sebagai seorang member yang Lingkar Sinergi. Jadi memang deskripsinya sudah bagus, tapi saya rasa kurang ada yang sifatnya itu kuantitatif. Itu kalau itu ditambahkan kuantitatif kemudian diolah lagi, itu akan menjadikan CV-nya mungkin akan lebih powerful lah, lebih enak dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian di bawah-bawahnya juga sudah baik. Ininya di pengalaman dan pengalaman organisasi dan sebagainya, saya mengasih saran kalau bisa satu pengalaman itu ada 3 poin bulat. Jadi bukannya satu kemudian deskripsi panjang. Yang kedua, usahakan juga ada sifat-sifat hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Gitu ya mungkin. Bawa lagi. Nah, ini boleh juga sudah cocok. Terus bawa lagi masih ada nggak? Nah, ada OSIS ini juga ya. Nah, OSIS ini boleh ditampilkan, boleh enggak? Cuma 1 halaman ya? Oke, ini diakui cuma 1 halaman, nggak masalah. Nah, jadi kan di situ sudah ada pengalaman organisasi sudah baik, sudah ada ringkasannya juga sudah bagus.
mungkin boleh juga Mbak dicantumkan keahlian yang dimiliki, misalnya ahli di bidang Microsoft Word atau mungkin ahli di bidang data analis Microsoft Excel dan sebagainya, itu juga bisa jadi pelengkap. Artinya sebenarnya CV dari Mbak Anissa ini sudah standar lah, sudah standar CV ATS, tapi mungkin dalam pendetailan poin-poin informasi yang disampaikan itu perlu ada perbaikan. Nah, tadi mungkin beberapa hal yang saya sampaikan tadi semoga bisa menjadi masukan untuk Mbak Anissa ya, untuk kemudian mengedit CV-nya agar lebih powerful lagi ketika dilihat oleh orang lain. Itu mungkin ya Mbak Anman untuk review CV yang pertama. Oke Kak Anang, terima kasih banyak atas reviewnya. Mungkin saya ingin minta feedback nih dari Kak Aulia. Oh ini, halo Kak Nisa Aulia, apakah bisa on mic? Iya, Kak. Oke. Mohon maaf, saya berhalangan untuk on cam. Oke, gimana nih rasanya tadi sudah direview sama Kak Anang? Mungkin bisa menyampaikan sedikit untuk Kak Anang. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya, Kak, karena jadi tahu sebenarnya kekurangan CV saya itu apa gitu-gitu. Terus menarik sekali ya tadi materinya gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Anissa Aulia atas feedbacknya. Dan selanjutnya teman-teman, kita masih akan ada satu sesi review lagi karena tadi sudah CV, sekarang gantian LinkedIn. Dan peserta yang terpilih untuk bisa direview LinkedIn-nya kali ini adalah Rekanita Nadia Dwi Marwanda. Mungkin kepada pemateri bisa di-share screen untuk LinkedIn dari Kak Nadia. Oke Kak Anang, ini mungkin bisa langsung direview Kak Anang. Oke, kita sembari tunggu dulu. Teman-teman semuanya sambil menunggu Kak Anang, mungkin kita juga mengingatkan teman-teman untuk tidak live terlebih dahulu karena teman-teman di sini belum presensi. Dan untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman harus pengisi presensi terlebih dahulu. Jadi, mohon bersabar ya teman-teman semuanya sambil kita dengarkan materi-materi dari Kak Anang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Atma buat kesempatannya. Kalau izin mereview sedikit ya, kalau dari segi foto profile sama latar belakang di profile itu sudah bagus. Mungkin kalau yang di latar belakang itu boleh disesuaikan ulang, entah dibuat gambar-gambar yang lebih enak dilihat lah. Maksudnya jangan dikasih foto lagi gitu loh. Kan yang di foto sudah ada di foto profile. Nah, harapanku yang di belakang itu yang bisa memperkenalkan Mbak Nadia sebagai seorang yang memang tertarik di bidang statistik. Entah latar belakang atau background-nya itu misalnya angka, atau mungkin komputer, atau mungkin hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kebanyakan orang menggunakan background di LinkedIn itu seperti hal yang demikian, yang memang menggambarkan siapa dia dan apa yang menjadi ketertarikan dia. Nah, kemudian di bagian nama sudah cukup jelas, nama lengkap. Dan mungkin kalau saran saya, itu kan student at Airlangga University in Statistics Study Program. Nah, mungkin Mbak Nadia juga punya pengalaman lain, entah pernah mengikuti kursus apa, punya pengalaman di bidang data analis atau seperti apa, atau pernah magang di mana, pernah PKL di mana, itu juga bisa disampaikan. Jadi mungkin nanti bukan hanya dikenal sebagai mahasiswa statistika saja, tapi apa kemudian pengalaman yang juga bisa Mbak Nadia lakukan selama menjadi mahasiswa statistika. Jadi hitung-hitung personal branding. Jadi jangan cuma ditulis sebagai mahasiswa statistika, tapi sampaikan juga Mbak Nadia itu misalnya seorang data analis atau mungkin seseorang yang public speaking enthusiast atau seperti apa, itu juga monggo bisa dituliskan di sana. Mungkin next ke bawah. Oke, belum. Nah, ini di kolom tentang itu saya rasa juga sudah baik, summary-nya baik itu. Dalam artian sudah memperkenalkan siapa Anda, kemudian apa yang menjadi ketertarikan Anda, karena biasanya orang recruiter itu mencari seseorang pekerja meskipun dia tidak mempunyai portofolio yang baik, tapi dicari dari apa yang menjadi ketertarikan dia. Itu. Karena kan setiap orang mau belajar ya. Nah, kemudian juga mempunyai dijelaskan juga pengalamannya, skillnya apa,
Saya rasa juga sudah cukup lengkap di bidang tentang itu. Jadi sudah bagus Mbak Nadia. Mungkin nanti diupdate sembari berkala sesuai dengan pengalaman yang dimiliki lah seperti itu. Next. Nah ini mungkin ini ya. Nah ini pengalaman magang. Nah ini mungkin sudah baik di situ. Artinya sudah ditampilkan keahliannya apa. Kemudian juga sudah dicantumkan pengalaman organisasi maupun pengalaman profesional. Mungkin kalau saranku adalah ditambahkan Mbak detail aktivitas yang dilakukan. Kan di situ Mbak sebagai peserta praktik kerja lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika. Di situ keahlian yang dicantumkan adalah data analis dan juga data analis ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa personal branding itu kuncinya adalah kejujuran. Nah, di sini waktunya Mbak Nadia ini memvalidasi apa yang Mbak Nadia kerjakan. Misalnya dibuat selama magang di sana Mbak Nadia menguji data sebanyak data perusahaan A, data perusahaan B dan sebagainya, berapa data yang diselesaikan. Jadi dibuat poin-poin entah 2 atau 3 yang menggambarkan apa aktivitas yang dilakukan. Nah, di sana juga nanti ditambahkan apa namanya data-data yang sifatnya kuantitatif. Nah, kalau memang ada foto atau media yang bisa dicantumkan, juga cantumkan sehingga nanti akan lebih rigid. Nah, itu ya untuk poin pengalaman itu sudah baik. Itu yang di UKM kependudukan itu juga sudah bagus, sudah ada fotonya, tapi mungkin kurang ininya aja, kurang detail informasi yang dilakukan seperti apa. Nah, itu next lagi ke bawah. Nah, ini udah baik, udah ada foto-fotonya, lanjut. Oke, cukup. Sekarang di pendidikan ya. Nah, di bidang pendidikan itu UNER. Saya rasa di bidang pendidikan itu bisa diedit kalau nggak salah. Nah, cantumkan juga IPK Anda berapa, kemudian mata kuliahnya apa, kemudian hal-hal yang sifatnya menunjang pendidikan Anda itu seperti apa. Sehingga bukan hanya cuma UNER, keahlian administration gitu kan. Nah, sampaikan aja sekalian personal branding, IPK saya berapa, kemudian mata kuliah yang saya ikuti apa. Nah, itu bisa dilengkapi. Nah, itu di sesi pengalaman-pengalaman saya rasa juga sama. Intinya kalau dari LinkedIn-nya Mbak Nadia ini sudah baik, sudah mencantumkan banyak hal, tapi mungkin yang menjadi poin kekurangan yang membedakan dari CV Mbak siapa sebelumnya tadi, ya, Mbak Anissa, itu kan kalau Mbak Anissa sudah ada detail informasinya yang dilakukan apa ya. Nah, kalau Mbak Nadia ini belum. Nah, oleh karena itu mungkin saran saya ke depan untuk LinkedIn-nya bisa diperbaiki, ditambahkan detail aktivitas informasinya seperti apa, dan juga yang paling penting data kuantitatifnya jangan lupa dicantumkan. Itu mungkin Mbak Atma untuk sedikit review untuk LinkedIn-nya Mbak Nadia. Oke, terima kasih Kak Ana atas review LinkedIn-nya. Seperti Kak Anissa tadi, mungkin saya juga izin sedikit menyapa Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Sepertinya Kak Nadia ini sedang terkendala jaringan ya teman-teman semuanya. Oke, kalau memang belum bisa hadir bersama kita semua, mungkin untuk sesi review CV dan juga LinkedIn ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anang atas sesi materi dan juga reviewnya. Namun Kak Anang, sebelum kita beranjak ke kegiatan selanjutnya, mungkin Kak Anang ada sedikit closing statement nih untuk memberikan semangat kepada teman-teman semuanya yang ada di sini. Siap. Terima kasih Mbak Atma. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih sudah mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa. Saya rasa diskusi kita pada malam hari ini kalau memang tidak ada keterbatasan waktu, saya pengen itu jawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi mungkin karena adanya keterbatasan waktu, mungkin monggo kerso kalau memang mau sharing, mau ngechat dan sebagainya, bisa follow Instagram saya Anang ya, promosi sedikit. Nomor saya tadi ada di, boleh minta Mbak Atma juga nanti, atau boleh DM buat minta nomor untuk sharing-sharing lah. Nah, kemudian yang menjadi tidak kalah menarik, artinya kegiatan seperti ini tuh harus kemudian di-copy dan juga dilakukan oleh banyak-banyak organisasi seperti IPNU, IPPNU. Karena ini saya rasa sangat luar biasa arah dari Mas Ketua ini untuk Mbak Atma mengeksekusi program seperti ini harus ditiru lah. Nah, kalau pesan saya, artinya teman-teman kita memang berhak ya sebagai manusia untuk
mencoba memperkenalkan diri kita ini pengen dikenal sebagai siapa kepada orang lain. Tapi yang paling penting ketika kita ingin menjadikan diri kita ini dikenal seperti apa kepada orang lain, jangan sampai kemudian kita melakukan suatu hal yang sifatnya bohong atau tidak jujur. Itu akan menjadi hal yang akan malah justru mempersulit kehidupan kita di masa yang akan datang. Misalnya ibaratnya teman-teman ketika melamar suatu pekerjaan membutuhkan keahlian bahasa Mandarin, tiba-tiba sampean tulis ahli bahasa Mandarin. Tapi kemudian kita sudah diterima, ketika sudah interview, kok nggak bisa bahasa Mandarin. Artinya kan itu ada hal yang dipaksakan untuk ada, tapi tidak sesuai dengan kapasitas kita. Artinya dalam membangun personal branding, dalam mempersiapkan karir, dalam menyusun CV dan juga LinkedIn, pesan saya satu, usahakan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nggak perlu dilebih-lebihkan, nggak perlu dikurang-kurangkan, porsinya ideal. Orang pasti akan apresiasi betul terhadap apa yang kita kerjakan. Dan yang paling penting, nggak perlu minder karena tugas kita sebagai seorang manusia harus selalu percaya diri. Itu mungkin menutup sesi saya pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang bisa saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Dan semoga bisa sebagai amal jariah untuk kita semua. Barangkali nanti selepas sekiranya ini ada mas mbak yang ada di sini bisa sharing ke mas mbak yang lain. Artinya kan amal jariah kita tidak akan pernah terputus sampai nanti kemudian hari kita meninggal dunia. Terima kasih. Mohon maaf bila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yang spesial malam hari ini, Kak Anang Jazuli, atas insight barunya ya teman-teman terkait persiapan karir, terutamanya bagaimana cara kita membangun personal branding di CV dan juga LinkedIn. Namun sebelum kita menutup sesi kali ini, saya sedikit memberikan cindera mata untuk Kak Anang. Mungkin bisa dibagikan lewat teman-teman panitia, mungkin bisa dibantu untuk share screen. Dan ini adalah bentuk apresiasi kami yang sebesar-besarnya kepada Kak Anang Jazuli. Dan bagi para peserta yang mungkin tidak berhalangan, kami persilahkan untuk bisa menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama gitu ya, via online gitu ya, dengan pemateri kita. Oke, mungkin saya langsung bantu untuk menghitung dan mohon kepada panitia untuk bisa membantu mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Anang atas waktu yang telah diluangkan dan juga materi yang telah disampaikan. Saya sangat berharap ilmu dan juga informasi yang telah dipaparkan tadi dapat diimplementasikan nih oleh rekan-rekan kita dan juga teman-teman semuanya ke depannya gitu ya untuk melamar pekerjaan gitu ya, untuk membangun karir. Oke, teman-teman. Dan selanjutnya karena sesi materi, sesi review Q&A kita sudah selesai, selanjutnya kita akan ada sesi yang paling ditunggu oleh teman-teman yang tadi antusias bertanya, yaitu sesi reward oleh peserta yang teraktif. Kira-kira siapa teman-teman peserta yang teraktif malam hari ini? Mungkin ada yang sudah pede, ya. Oh kayaknya saya ini. Mungkin ada ya, gitu ya. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, akan saya umumkan untuk siapa-siapa saja yang mendapatkan hadiah gitu ya, yang mendapatkan reward untuk peserta teraktif. Akan diambil 2 orang, teman-teman. Jadi akan ada 2 orang beruntung malam ini. Yang pertama yaitu ada jeng backsound manual ya, teman-teman. Yang pertama ada Kak Iktina. Selamat Kak Iktina. Oke. Dan yang kedua ada siapa kira-kira? Apakah saya karena yang tadi ngomong terus? Aduh, kayaknya enggak ya. Atau Kak Darul atau Kak Ega ini? Enggak ya. Jadi yang kedua ini yang mendapatkan hadiah adalah Kak Nadia. Selamat Kak Nadia. Tadi sudah berkenan untuk direview link-nya dan tadi juga sudah bertanya lewat kolom chat. Oke, bagi teman-teman yang mendapatkan reward sebagai peserta teraktif, bisa nanti menghubungi panitia gitu ya untuk mengklaim hadiahnya gitu berupa saldo ShopeePay. Dan teman-teman mungkin karena memang sudah malam ya, waktu sudah menunjukkan larut malam gitu. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi presensi. Bagi teman-teman semuanya sebelum live bisa mengisi presensi terlebih dahulu karena record dari presensi ini akan nantinya dijadikan record untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Jadi sekarang waktunya teman-teman untuk bisa mengisi presensi. Nah, itu di kolom chat sudah panitia bagikan untuk peserta teraktif bisa langsung menghubungi
CP yang tertera, ada Kak Ega dan juga Kak Naja. Dan teman-teman, ini adalah link presensinya. Teman-teman bisa sambil mengisi presensi. Oke, mungkin saya beri waktu 1 menit ya teman-teman untuk bisa mengisi presensinya. Sambil teman-teman mengisi presensi, sambil saya tanya-tanya kepada teman-teman semuanya, gimana kesan pesannya untuk kegiatan kita malam hari ini. Nah, mungkin saya izin bertanya dan menyapa yang sudah on cam aja ya. Ini sudah ada rekan Dharma Amerta. Halo rekan Dharma. Apakah Halo bisa Kak, selamat speak? malam. Oke, selamat malam. Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu Kak Dharma. Oh ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Marta Brahma Putra. Saya berasal dari Universitas Islam Blitar. Saya Oh, masih barusan masuk kuliah semester 1 ini di Universitas Islam Blitar dengan mengambil prodi Teknik Informatika, gitu Kak. Alamat oke. saya di Jalan Kelapa Gading nomor 48, Kelurahan Telumbu, Kota Blitar. Waduh, lengkap sekali ya sampai dengan alamat-alamatnya. Oke, Kak, salam kenal Kak Dharma. Mungkin bagaimana bisa disampaikan kesan pesannya untuk kegiatan kita malam hari ini? Untuk saya sendiri, pendapat dan kesan pesannya, acara ini sangat membantu bagi kita semua yang membutuhkan arahan dan bimbingan terkait kita mencari suatu lapangan pekerjaan tidak hanya pada lingkup terkecil. Kita diajarkan untuk mencari pekerjaan di lingkup yang luas, seperti mungkin di luar kota atau di luar negeri, dengan cara bisa kayak di LinkedIn itu mungkin bisa remote, jarak jauh, kemudian relasi jarak dekat juga bisa. Jadi opsional lah, kita pengennya itu kerjanya kayak gimana, kita bisa menyesuaikan seenaknya kita gitu. Oke. Untuk pesannya, sering-sering ada kayak seperti ini supaya lebih ngerti lagi bagaimana caranya supaya bisa melamar suatu pekerjaan itu dengan baik dan benar. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Dharma atas kesan-pesannya. Ya, Karena tadi Kak Dharma udah pesen harus sering-sering ngadain kegiatan, saya juga pesen ke Kak Dharma untuk aktif juga ya kalau kita ngadain kegiatan harus join siap, terus ya. siap. Oke, siap. Terima kasih Kak Dharma atas kesan-pesan yang telah diberikan. Dan teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita pada malam hari ini, kurang afdol rasanya kalau kita tidak mendokumentasikan kegiatan ini bersama-sama. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mungkin tidak ada kendala untuk bisa bisa on cam karena kita akan mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, aku tunggu dulu. Di sini ada 3 slide ya, teman-teman. Mari, teman-teman semuanya yang tidak ada kendala bisa on cam. Oke, ini ada yang mulai on cam. Oke, kita tunggu dulu teman-teman on cam. Oke, mungkin panitia bisa dibantu untuk mengambil gambar ya. Saya bantu untuk hitung. Siapkan pose terbaik teman-teman ya. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, karena serangkaian kegiatan kita malam hari ini telah kita lewati bersama-sama, saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama kepada pemateri, kedua kepada Ketua PC IPNU IPPNU Kabupaten Blitar, ketiga kepada Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Serengat dan juga jajarannya, dan juga kepada panitia serta teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk hadir malam hari ini. Dan karena saya lihat antusiasmenya sangat luar biasa, kita berdoa bersama ya teman-teman. Semoga next kita ada webinar series gitu ya. Karena hari ini kita sudah membahas tentang CV dan LinkedIn, mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita bahas mungkin tentang interview dan sebagainya, tips and trick interview dan sebagainya. Semoga antusias teman-teman tidak mereda gitu ya. Dan nanti teman-teman juga diharapkan tidak leave grup terlebih dahulu karena nanti untuk sertifikat akan kita kirimkan lewat grup peserta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ayo belajar, berjuang dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tangga ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kanane ati aku mau semangati ngusapi loku sing rapas milih pepujane ati kinaryo kembangi wangi sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji